Ini kisah novel Harvey York. Channel Arya Satya akan mengulang kisah ini dari awal. Semoga semua terhibur. Bab 161. Rosalie yang berdiri di dekatnya angkat bicara. Jude, kamu sudah keterlaluan? Rosalie. Jude mengerutkan kening. Dia tidak peduli dengan Mandy. Sebenarnya, seluruh keluarga Simmer bukan apa-apa baginya. Namun, hal yang berbeda ketika datang ke Naiswells, karena mereka juga keluarga top di kota provinsi. Karena Rosalie telah berbicara, akan buruk jika dia tidak memberinya sedikit wajah. Jude tersenyum sambil memikirkannya, dan akhirnya berkata, saya tidak akan mengatakan terlalu banyak, karena Nona Naiswell telah berbicara. Tetapi beberapa orang harus sedikit lebih sadar diri, dan mengetahui tempat mereka. Seperti kata pepatah, kekayaan seorang pria apakah kehancurannya? Dengan memanggil Yunani orang lain, pepatah ini sudah populer sejak zaman kuno, bukan? Jude menatap Harvey dengan tajam setelah itu. Lalu berbalik dan pergi. Dia sudah tahu bahwa The Rocky Mountains, Landerspeck ada di tangan Harvey, tapi apakah tidak mudah baginya untuk mendapatkannya kembali? Harvey mengerutkan kening sambil merenung. Dia tahu apa yang dipikirkan Jude, tetapi dia tidak khawatir Jude akan melakukan apapun badannya di cahaya selatan. Namun, masalahnya adalah Mandy. Harvey mengangkat teleponnya dan mengirim pesan ke Yvonne ketika dia memikirkannya. Segera setelah Jude pergi, Wyatt berkata dengan cemas, Nona Naiswell, mengapa kamu membela orang cabul ini? Biarkan dia menyinggung keluarga Naiswell, toh dia tidak mendengarkan, dia hanya harus menanggung akibatnya sendiri. Rosalie melirik Wyatt. Dia tiba-tiba merasa bahwa pria ini agak terlalu berpikiran sempit. Harvey tidak melakukan apapun padanya, tetapi dia terus menargetkan Harvey. Terus terang, orang-orang mulai bosan. Dia mengabaikan Wyatt. Pindah ke sisi Harvey dan berkata lembut, Harvey, saya sarankan Anda tidak menyinggung Naiswells. Asal-usul The Rocky Mountains, Landerspeck mungkin luar biasa. Orang biasa, bahkan keluarga biasa tidak mampu membelinya. Jika Anda tidak mau mengembalikannya ke Naiswells, Anda bisa menjualnya kembali kepada saya. Saya pasti akan memberi Anda harga yang wajar. Rosalie memang wanita yang sangat pintar. Dia bisa langsung tahu bahwa Jude peduli dengan The Rocky Mountains, Landerspeck bukan uang. Beberapa juta dolar hanyalah setetes air di ember untuk Naiswells. Tetapi The Rocky Mountains, Landerspeck unik. Lukisan yang begitu terkenal seringkali sulit dibeli dengan uang. Harvey tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia pasti memiliki pengaturan untuk hal-hal ini dan tidak membutuhkan orang lain untuk menyelesaikannya. Jika dia tidak bisa menyelesaikan ini, hidupnya akan dalam bahaya. Namun, semua orang merasa bahwa Harvey lebih atau mencari mati. Hanya Dawson yang duduk di belakangnya yang tidak berbicara dan mengamati seluruh pemandangan dengan tenang. Dia mengantisipasi apa yang akan dilakukan Tuan York selanjutnya. Akan sulit untuk menjatuhkan Harvey di wilayahnya sendiri, bahkan keluarga Naiswell mungkin tidak bisa mengatasinya. Terlebih lagi, karakter seperti Harvey bukan hanya seorang tiran di sini dan dia memiliki banyak trik. Pada saat yang sama, pintu ruang VIP terbuka. Yvonne berjalan keluar dari sana, rambutnya diikat ekor kuda tinggi, menarik perhatian seluruh penonton. Nona Simmer, Tuan York, ini dia lagi. Ya ampun. Apakah itu sekretaris CEO York Enterprise milik Yorks in Southliga, Yvonne Zafir? Kenapa dia datang? Apa yang ingin dia lakukan? Penonton terkejut. Tato Des, Naiswells, dan sekarang Yorks. Begitu banyak keluarga top datang ke sini demi The Rocky Mountains, Landerspeck. Yvonne memiliki senyum tenang di wajahnya. Sebagai sekretaris CEO York Enterprise, banyak orang mengenalnya. Lebih jauh lagi, Yvonne bukan hanya bawahan Yorks in Southleague. Dikatakan bahwa dia dipilih oleh senior Yorks untuk menjadi istri ahli waris. Semua orang di Southleague tahu tentang dia
dan tidak ada yang berani mengabaikannya, bahkan Awan dan Nice Wells. Itu karena York lebih kuat dari mereka. Tidak lebih. Yvonne tersenyum pada Rosalie, menyapa Mandy, lalu memandang Harvey dan berkata, Tuan York, ketika saya mendengar nama keluarga Anda, saya pikir Anda memiliki hubungan dekat dengan keluarga York. Banyak orang tercengang beberapa saat, lalu tertawa terbahak-bahak. York yang bergengsi. Bagaimana mungkin mereka terhubung dengan menantu yang masih tinggal? Meskipun mereka berdua memiliki nama keluarga yang sama, mereka sangat berbeda. Harvey, menantu laki-laki yang tinggal di sini, tidak berguna, dia tidak layak untuk nama keluarga York. Uyat dengan halus melihat Yvonne ke atas dan ke bawah beberapa kali, tetapi penampilan Yvonne saat ini benar-benar berbeda dari malam itu, jadi dia tidak mengenalinya. Saat itu, banyak orang terfokus pada Yvonne, ingin tahu apa yang dikatakan oleh kecantikan yang mewakili York di South League ini, hari ini. Bab 162, Mandy. Rosalie dan Yvonne, tiga wanita luar biasa, berdiri di sekitar Harvey. Banyak pria memandangnya dengan iri. Yvonne tidak peduli dengan tatapan orang lain, dan menatap Harvey sambil tersenyum. Tuan York, saya tertarik dengan pegunungan Rocky. Lander is puncak yang Anda miliki. Saya ingin tahu, apakah Anda bersedia mentransfernya? Seluruh penonton terdiam begitu Yvonne mengatakan itu. Setelah beberapa saat, beberapa orang tersentak dan berseru kaget. Jika keluarga Claude adalah seorang maestro di South League, maka keluarga York adalah seorang maestro di antara para maestro. Karena wanita yang mewakili Yorks ini mengatakan bahwa jika menantu yang tinggal ini berani menolak, dia mungkin tidak akan tahu bagaimana dia mati nanti. Banyak orang memandang Harvey dengan puas, ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Harvey berkata dengan penuh minat, sebutkan hargamu kalau begitu. Nona Yvonne, semuanya baik-baik saja, kami dapat membayar berapapun harganya. CEO kami sangat tertarik dengan lukisan Anda. Banyak orang tersentak ketika Yvonne menyebut kata CEO baru York Enterprise itu misterius, rendah hati, dan sangat mendominasi. Mandy sedikit gugup di sekitar Yvonne dan tidak tahu harus berkata apa. Sebaliknya, Cecilia terlalu menjengkelkan. Dia berkata dengan bangga, suamiku masa depan memang mendominasi, bahkan sekretarisnya sangat suka memerintah. Aku sangat menyukainya. Harvey yang awalnya tenang hampir tersedak saat mendengar kata-kata itu. Cecilia benar-benar luar biasa. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Apakah dia tidak takut Yvonne akan mencekiknya sampai mati? Dawson memandang Harvey dengan penuh arti. Dia mungkin satu-satunya di sana yang tahu identitas asli Harvey. Dia tidak bisa mengerti apa yang Harvey coba lakukan saat ini, tapi dia tahu betapa pintarnya dia. Dia tidak sabar untuk berteman dengan Harvey. Bagaimana dia bisa mengeksposnya? Harvey tampak berpikir sejenak. Lalu berkata perlahan, saya awalnya membeli The Rocky Mountains Lander Spec di pelelangan. Saya ingin menghargainya, tetapi karena CEO York sangat tertarik dengannya, saya kira saya juga bisa mentransfernya. Hah? Uyat mencibir, Harvey, jika kamu takut, katakan saja, tidak perlu membuat alasan. Jackie kemudian berkata dengan dingin, Harvey, apa kamu takut karena apa yang dikatakan Pak Claude? Bukankah kamu bertindak keras sebelumnya? Mengapa kamu ingin menjual kembali The Rock Mountains Lander Space sekarang? Anda tidak mampu, tetapi Anda juga sombong, bukan? Jika saya jadi Anda, hanya akan menemukan lubang dan bersembunyi di dalamnya. Omong kosong apa yang kamu katakan? Apakah kamu pikir semua orang tidak tahu bahwa kamu takut? Jackie sengaja meninggikan suaranya saat berbicara, dan banyak orang di sekitarnya tertawa. Harvey mengabaikannya. Sebagai gantinya, dia menoleh ke Mandy di sampingnya dan berkata, sayang, bukankah kamu suka Forever Man itu? Ya, Mandy tanpa sadar mengangguk. Harvey tersenyum lembut, kalau begitu seperti yang aku katakan,
aku akan memberikannya padamu. Setelah berbicara, Harvey memandang Yvonne dan berkata, saya tidak ingin uang. Jika kamu tertarik, Forever Mane yang baru saja kamu beli bisa ditukarkan dengan The Rocky Mountain Slender Spec. Yvonne berpura-pura bahwa dia mengalami kesulitan mempertimbangkannya sebelum perlahan berkata, oke, ini kesepakatan. Apa? Semua orang tidak percaya. Meskipun The Rocky Mountains Slender Spec adalah lukisan terkenal di mata semua orang, Harvey tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Mereka masih memiliki kesempatan untuk mengambilnya selama itu ada di tangannya. Beberapa bahkan menyewa orang untuk merebutnya darinya segera setelah pelelangan selesai. Namun, itu berbeda sekarang. Siapa yang berani mengambil tindakan sekali The Rocky Mountains Slender Spec jatuh ke tangan Yvonne? Terlebih lagi, Harvey telah mengambil tambang selamanya sebagai gantinya, jadi bahkan Awan tidak bisa melakukan apa-apa. Bagaimanapun, itu diberikan kepadanya oleh Yorks. Orang-orang yang berani mengacaukan kesepakatan akan tidak menghormati keluarga York. Tidak ada seorang pun di Salt Lake yang berani melakukan hal seperti itu. Ekspresi Jake menjadi gelap, dia tidak percaya. Dia sudah memberitahu Mandy bahwa dia akan memberikan cincin berlian Forever Mane kepadanya. Tetapi dia tidak mampu membayarnya. Sekarang, Bestard yang tidak berguna ini. Harvey sangat beruntung sehingga dia berhasil membeli The Rocky Mountains Slender Spec hanya dengan $15 dan bahkan menukarnya dengan Forever Mane. Apakah dia mengejeknya? Jack merasa ingin muntah darah. Bagaimana? Mengapa menantu yang masih tinggal ini bisa mendapatkan hal-hal yang tidak bisa dia dapatkan? Mengapa? Adapun kemampuannya untuk menilai harta. Dia hanya beruntung, kan? Jika dia benar-benar memiliki kemampuan, dia akan menghasilkan banyak uang sejak lama. Apakah dia akan menjadi menantu yang tidak berguna dari keluarga Simmer? Bab 163. Mandy sedikit terkejut. Dia tidak pernah berharap Harvey menolak uang dan menukarnya dengan tambang selamanya. Jika dia menginginkannya, beberapa ratus juta dolar juga merupakan harga yang wajar. Namun, pria ini hanya memikirkannya bahkan dalam keadaan seperti itu, dan dia hanya ingin membuatnya bahagia. Mandy memandang Harvey dan menggigit bibirnya tanpa sadar saat dia memikirkannya. Perasaan aneh berkembang di hatinya. Miss Rafir, Anda tidak bisa memberikannya padanya. Lukisan itu mungkin palsu. Jake tiba-tiba berseru. Apa? Mengapa dia mengatakan itu? Semua orang segera menoleh padanya. Yvonne menoleh. Tak bisa berkata-kata, dari mana datangnya orang ini. Dia hanya bersenang-senang saat berakting dengan si A, kenapa dia harus tiba-tiba muncul seperti ini. Namun, Yvonne terus bertingkah, seolah dia terkejut, dia tersenyum ragu-ragu dan bertanya, Tuan, mengapa Anda mengatakan itu? Jake berkata dengan sungguh-sungguh. Nona Safir, Harvey hanyalah menantu yang tinggal, dia tidak tahu bagaimana mengidentifikasi keaslian lukisan itu, tetapi dia terus mengatakan bahwa lukisan itu nyata. Apakah Anda percaya padanya? Yvonne tersenyum dan berkata, mengapa saya tidak percaya padanya? Bukankah Guru Naiswell juga mengatakan bahwa lukisan itu nyata sebelumnya? Itu benar. Tetapi Master Naiswell mengidentifikasinya melalui ponsel, meskipun Jake tahu alasannya tidak jelas, dia masih menggertakkan giginya dan berkata, apalagi semua orang tahu bahwa The Rocky Mountain Slender Spec yang sebenarnya sangat berharga, nilainya lebih dari $15 juta. Menggantinya dengan cincin berlian Forever Mane tentu saja merugikan. Mengapa dia mau memperdagangkannya? Rosalie berkata dengan dingin sebelum orang lain berbicara, Tuan Suri, kakek saya dikenal sebagai mulut emas. Apakah Anda mempertanyakan kata-katanya sekarang? Saya tidak berani melakukan itu. Saya hanya takut itu bisa jadi tipuan. Dia berbicara begitu logis tentang The Rocky Mountains Slender Spec, jadi saya ragu dia memalsukan lukisan itu. Nona Safir, dan jangan bertukar dengannya, atau kamu akan jatuh ke dalam perangkapnya.
Jake tampak tulus. Tetapi dalam hatinya marah, selama Yvonne tidak menukarnya dengan Harvey, dia bisa merebut lukisan itu. Setelah pelulangan selesai, Jake sangat berharap Harvey akan dibunuh oleh seseorang. Harvey berkata dengan tenang, "Tuan Suri, ada apa denganmu? Lukisan ini telah diverifikasi sebelumnya, jadi mengapa kamu mengangkatnya sekarang? Mengapa saya tidak? Anda harus menjelaskan mengapa Anda menolak untuk menjualnya kepada Nona Naiswell lebih awal, tetapi Anda bersedia menjualnya kepada Nona Safir sebagai gantinya. Kamu melakukan itu karena kamu takut Miss Naiswell akan mengeksposmu." Alasan yang diberikan Jake terdengar logis, dan bahkan Rosalie yang awalnya marah sekarang tampak curiga. Itu benar. Jika dia memikirkannya dengan hati-hati, Harvey sepertinya sengaja membimbing kakeknya sekarang. Mungkin dia sudah mengatur ini sejak lama. Harvey tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ketika dia melihat Rosalie menatapnya dengan curiga. "Keduanya milik saya, jadi mengapa Anda peduli apakah itu benar atau tidak? Lagi pula, itu benar. Namun, Harvey harus menjelaskan setelah melihat wajah ragu Mandy. Jake, aku sudah mengatakannya barusan, istriku menyukai cincin berlian Forever Mine. Untuknya, aku rela menukarnya dengan Miss Safir meski harus kehilangan uang. Belum lagi aku membeli lukisan ini seharga $15. Jadi tidak rugi." Harvey mengangkat bahu dengan santai setelah berbicara. Semua orang akhirnya mengingatnya ketika dia mengatakan itu. Masuk akal orang ini hanya membayar $15 untuk lukisan itu. Tidak rugi jika dia menukarnya dengan Forever Mine. Orang ini benar-benar beruntung, dia mendapatkan cincin berlian Forever Mine begitu saja. Yvonne menghela napas lega dan tersenyum. "Tuan York, apa yang kamu katakan masuk akal? Aku percaya padamu, karena semuanya sudah beres, kita bisa bertukar barang sekarang." Oke, Harvey memberikan lukisan itu kepada Yvonne, dan Yvonne memberinya tambang selamanya. "Tuan York, Anda dapat yakin, berbisnis dengan kami sangat aman." Harvey tersenyum dan berkata, "Tentu saja." Arti kata-kata Yvonne sangat jelas. Dia menunjukkan bahwa Harvey adalah salah satu dari orang-orang mereka sekarang, jadi tidak ada yang bisa main-main dengannya. Semua orang yang hadir tidak bisa berkata-kata. Harvey harus orang paling beruntung yang masih hidup. Harvey mengambil Forever Mine dan menyelipkannya ke jari manis kiri Mandy. Dia kemudian berbisik, "Sayang, sudah kubilang aku bisa mendapatkan semua yang kau inginkan." Mandy terdiam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaguminya. Dia menggigit bibirnya, tersipu ketika dia berkata, "Harvey, terima kasih, pulang lebih awal malam ini." Bab 164. Mata Harvey berbinar. Dia akhirnya bisa memasuki kamar tidur setelah tidur di ruang belajar selama 3 tahun. Pada saat itu, dia tidak sabar untuk kembali ke rumah. Adapun gagasan perceraian, dia telah memblokir pikiran itu dari benaknya. Jake menggertakkan giginya dan mau tak mau menatap Cecilia. Cecilia mengangguk dan berkata dengan dingin, "Mandy, kamu tidak boleh tertipu olehnya. Dia hanya pria yang tidak berguna dan tidak berubah. Dia hanya beruntung bahwa dia mendapatkan lukisan itu. Apakah itu nyata atau tidak? Hanya dengan $15, kamu tidak boleh menerima hadiah darinya. Kalau tidak, jika keluarga Yoh mengetahui bahwa lukisan itu palsu suatu hari nanti, maka tamparan." Yvonne telah melangkah maju dengan sepatu hak tingginya dan menampar wajah Cecilia sebelum dia bisa menyelesaikannya. Kamu, Cecilia memegangi wajahnya karena terkejut, tidak dapat berbicara dalam waktu yang lama. "Apa?" Wajah Yvonne dingin. "Saya tidak peduli hubungan seperti apa yang Anda berdua miliki, dan saya tidak peduli apakah Anda bercanda atau menyindir. Namun, saya tidak mengizinkan siapapun untuk menghina reputasi keluarga York. Kami, keluarga York, berbisnis adil. Belum lagi lukisan ini asli. Dan bahkan jika itu palsu,
Kami telah memutuskan untuk membelinya. Mengapa Anda begitu usil tentang masalah kami? Itu bukan urusan Anda. Cecilia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Yvonne terlalu mengintimidasi dan dia tidak bisa melawannya. Dia sudah gemetar ketakutan karena tatapan Yvonne saja. Dia tidak berani melanjutkan pembicaraan. Pada saat itu, dia tidak mengenali Yvonne sebagai wanita yang mengendarai Ferrari. Jika dia melakukannya, dia mungkin akan mengompol karena ketakutan. Juga, izinkan saya memperingatkan Anda lagi, jika saya mendengar Anda mengatakan bahwa Anda adalah calon istri CEO kami, percayalah, Anda akan mati dengan menyakitkan di sana dan kemudian. Yvonne tanpa sadar berbalik untuk melirik Harvey setelah berbicara. Dia hanya pergi ketika dia melihat dia mengangguk sedikit. Aura Yvonne sangat kuat ketika dia tidak bersama Harvey. Dia tidak harus bertindak atau berpura-pura. Orangnya secara alami membuat penonton terkendali. Dawson yang tidak jauh di belakang terkesan. Si Elliot melakukan segalanya dengan sempurna. Dia tidak hanya memastikan lukisan itu tidak jatuh ke tangan orang lain, tetapi dia juga tidak mengungkapkan identitasnya. Pada saat ini, Dawson mulai berpikir, dia tidak bisa membiarkan kejadian di sore hari berakhir begitu saja. Dia harus memikirkan cara lain. Dia harus menyemangati si Elliot dan menyenangkannya. Lelang hampir berakhir setelah kekacauan seperti itu. Mandy tiba-tiba bertanya dengan lembut. Harvey, apakah kamu akan pergi denganku? Harvey ragu-ragu untuk beberapa saat, bukan karena dia tidak mau, tetapi karena dia sampai di sana menggunakan Bentley perusahaan. Jika dia mengendarai Bentley itu, apakah dia tidak akan mengungkapkan identitasnya? Jake melihat Harvey tetap diam. Lalu tersenyum dan berkata, Nona Zimmer, meskipun BMW, saya bukan mobil mewah, saya masih sangat menghargainya. Saya tidak ingin orang miskin masuk ke mobil saya. Maksudnya jelas, dia tidak ingin membawa Harvey. Mandy mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-katanya. Dia telah tiba di mobil Jake hari ini. Bahkan, jika dia ingin pergi dengan Harvey, keduanya tidak bisa berjalan pulang, kan? Lelang puncak gunung cukup jauh dari kota. Bahkan jika mereka berjalan, mereka tidak akan bisa sampai di rumah malam ini. Jake melanjutkan setelah dia melihat Mandy mengerutkan kening. Nona Zimmer, tidakkah Anda ingin mengenal manajemen senior York Enterprise? Saya dapat membawa Anda ke sana sekarang, jika Anda mau. Hah? Ini Mandy semakin ragu. Investasi untuk keluarga Zimmer lebih penting. Jika mereka tidak bisa mendapatkannya, keluarga Zimmer mungkin akan menghadapi kebangkrutan. Harvey tidak bisa tinggal diam saat melihat ekspresi Jake yang keji. Maaf mengecewakan Anda. Tetapi istri saya tidak perlu bertemu dengan manajemen senior York Enterprise. Nona Zafir baru saja melakukan bisnis dengan kami, jadi kami dapat menemukannya jika perlu. Apakah orang ini bodoh? Jake terdiam. Apa menurutmu, Yvonne akan menghiburmu hanya karena kau menjual Rocky Mountains Landscape padanya? Kamu sangat naif. Itu hanya keberuntungan bahwa Anda mendapatkan lukisan itu. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berbicara dengannya. Dan sekarang, Anda masih ingin mencari dia untuk investasi. Apakah Anda keluar dari pikiran Anda? Tempat itu menjadi sunyi. Suara Harvey agak keras. Begitu banyak orang yang melihat ke sana. Mandy sedikit gugup. Cecilia mencibir. Harvey ini menganggap dirinya terlalu serius. Semua orang di New May tahu bahwa CEO York Enterprise dan sekretarisnya tidak dapat didekati oleh orang biasa dengan mudah. Hanya sedikit orang yang tahu seperti apa rupa CEO misterius itu saat ini. Bocah ini berpikir bahwa karena dia bertemu Yvonne secara kebetulan, dia akan mengenalinya. Dia jelas tidak tahu tempatnya. Bab 165, Cika, Harvey, apakah kamu benar-benar memikirkan dirimu sendiri? Jaka tertawa, jika kamu sangat hebat, mengapa tidak meminta Yvonne untuk datang ke sini sekarang?
Mengapa tidak membiarkan dia mengirimmu pulang? Jika kamu bisa melakukannya, aku akan berlutut untukmu sekarang. Yvonne dengan cepat berjalan dengan sepatu hat tingginya saat dia berbicara. Tuan York, saya telah memberitahu CEO kami tentang pertukaran lukisan itu. Dia secara khusus meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa Anda sedang dimanfaatkan saat ini untuk menyampaikan permintaan maaf kami. Kami menyetujui investasi yang diajukan oleh Nona Zimmer. Dia bisa datang dan menandatangani surat-suratnya besok, Yvonne berkata, lalu melanjutkan, juga, jika Anda tidak keberatan, saya ingin memberi Anda tumpangan kembali. Lagi pula, kita baru saja menyelesaikan kesepakatan bisnis di sini. Saya memiliki tanggung jawab untuk mengirim Anda pulang dengan selamat. Oke, terima kasih. Kalau begitu, Nona Zafir, aku akan mengantarmu. Tentang itu, Harvey tersenyum dan kemudian dengan santai melirik Jackie. Apakah Yvonne datang dan meminta untuk memberinya tumpangan? CEO York Enterprise mengungkapkan rasa terima kasihnya kepadanya. Apakah dia akhirnya bisa membalikkan keadaan? Jackie merasa kepalanya berputar, ekspresinya cemberut. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa menantu laki-laki yang tinggal di rumah ini selalu sangat beruntung? Ini tidak nyata. Tuan Sori, apakah Anda ingat apa yang baru saja Anda katakan? Apakah Anda akan berlutut sekarang? Atau apakah Anda ingin mempersiapkan diri dan melakukannya setelah beberapa hari? Harvey bertanya dengan senyum jahat. Kau? Wajah Jackie langsung berubah menjadi merah padam. Dia berbalik untuk pergi. Harvey, jangan terlalu bangga pada dirimu sendiri, ini belum berakhir. Cecilia ragu-ragu sejenak, lalu dengan cepat mengikuti Jackie. Adapun Mandy, dia tidak peduli dengan Jack pikiran sama sekali. Alasan terbesar pertemuannya dengan Jackie adalah untuk mendapatkan investasi dari manajemen senior York Enterprise. Karena York Enterprise telah setuju untuk memberi mereka investasi, maka dia tidak perlu menghibur Jackie lagi. Webb juga dengan cepat mundur ketika dia melihat pemandangan itu. Dia tidak ingin memprovokasi seseorang seperti Yvonne. Sedangkan untuk Rosalie. Sementara, Wyatt masih melamun, Rosalie mengangkat teleponnya dan memutar nomor. Dia kemudian berjalan ke sisi Harvey dengan tatapan aneh dan berbisik. Tuan York, bisa saya bicara? Ya. Harvey melirik Mandy, dia melihat dia mengobrol dengan Yvonne tanpa niat untuk pergi, jadi dia mengangguk dan mengikuti Rosalie. Rosalie menoleh ke Harvey dan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, kakekku baru saja mengirimiku pesan, mengatakan bahwa dia kebetulan memiliki barang antik dan dia ingin datang dan meminta saran Anda. Saya tidak yakin, apakah Anda punya waktu, Tuan Nicewell? Harvey tertegun sejenak, tetapi dia dengan cepat berkata, tidak masalah, catat nomor telepon saya, telepon saja dan beritahu saya ketika dia datang dan saya akan datang. Harvey kemudian memberikan nomor teleponnya. Rosalie mencatat nomor itu. Wajahnya tiba-tiba memerah dan suaranya lembut saat dia menggumamkan ayah. Bolehkah saya mengajukan pertanyaan pribadi kepada Anda? Harvey tercengang sejenak. Dia tidak percaya dengan apa yang dia dengar dan bertanya, Nona Nicewell, Anda memanggil saya apa? Ayah? Rosalie memelototi Harvey dengan matanya yang indah, lalu menggigit bibirnya dan berbisik, kami keluarga Nicewell selalu menepati janji. Karena aku telah bertaruh denganmu, aku pasti akan mengikutinya. Anda tidak perlu mengatakan kepada saya bahwa ini seri. Jika saya kalah, saya kalah. Terima kasih telah memberi saya kesempatan yang layak. Saya akan memanggil Anda ayah secara pribadi mulai sekarang. Wajah Rosalie bahkan lebih merah setelah mengatakan ini. Harvey terdiam. Lalu berkata dengan nakal, setelah beberapa saat, Nona Nicewell, apakah ibumu tahu bahwa kamu memiliki ayah lain? Kamu. Detak jantung Rosalie bertambah cepat, dan dia merasa wajahnya seperti terbakar. Kamu orang jahat. Dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey bisa begitu halus.
Apakah pria ini benar-benar hanya menantu yang tidak berguna? Bagaimana dia bisa berbicara dengan cara yang genit seperti itu? Harvey terdiam saat melihat Rosalie menjadi bingung. Siapa bilang dia adalah rubah dingin? Apakah dia telah meluluhkan hatinya? Dari belakang, wajah Wyatt memucat. Apakah menantu langsung ini bercanda? Dia bersenang-senang berbicara dengan Rosalie, berbisik, dan tertawa keras. Pada saat itu, Yvonne dan Mandy juga memperhatikan Harvey dan Rosalie. Meskipun mereka berdua sedang mengobrol, mereka masih terganggu oleh mereka. Di sana tidak diragukan lagi bahwa Harvey telah menjadi pria paling tampan di ruangan itu. Sekali lagi, dia hanya tidak tahu. Bab 166, Harvey terdiam saat melihat tubuh Rosalie gemetar. Nona Rosalie, bisakah kamu tidak bertingkah seperti ini? Orang lain akan mengira aku menggodamu. Aku punya istri, aku bukan orang seperti itu. Rosalie menggertakkan giginya dan berkata dengan lembut sebelum Harvey bisa berbicara. Aku dengar, meskipun kamu telah menikah dengan istrimu selama 3 tahun, kamu berdua tidak pernah melakukan hal itu sebelumnya, dan kamu bahkan belum menyentuh tangannya. Apakah itu benar? Benar apa? Harvey tanpa sadar bertanya. Rosalie menghentakkan kakinya, pipinya merah padam. Harvey menjadi lebih tidak bisa berkata-kata. Kamu, seorang gadis kecil yang murni dan polos, menatapku dengan mata besar itu dan menanyakan pertanyaan seperti itu kepadaku. Saya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Namun, Harvey merasa tak berdaya setelah lama dilirik oleh Rosalie. Dia akhirnya menghela nafas dan berkata, "Yah, kamu tidak salah." "Bagus." Rosalie berseru pelan. "Hah?" Harvey mengerutkan kening. Apa bagusnya mengetahui cerita memalukanku? Tidak bisakah kamu seperti ini, Nona? "Ya, aku akan menghubungimu terlebih dahulu ketika kakekku datang. Jika kamu punya waktu, mungkin kita bisa makan bersama. Kamu tidak akan mengatakan tidak, kan?" Rosalie sangat bahagia saat ini dan bukan lagi rubah yang dingin. Harvey berpikir sejenak. Lalu, tersenyum dan mengangguk. Oke. Tel Nicewell cukup berpengaruh di Southern Gate, terutama Master Nicewell. Master Nicewell tentu saja orang yang layak berteman, dan dia pasti tidak akan membuang kesempatan ini. Oke, kalau begitu aku akan segera menghubungimu. Aku tidak akan repot. Kamu sekarang? Ayah. Rosalie membisikkan kata terakhir, lalu dengan cepat meninggalkan tempat itu. Harvey menatap punggungnya. Tak bisa berkata-kata. Apa artinya itu? Jika dia juga memanggilnya ayah di tengah melakukan hal itu, Harvey bergidik. Dia seharusnya tidak memikirkannya, itu akan berakibat fatal. Baik Yvonne dan Mandy sedang menatapnya ketika dia berjalan kembali ke arah mereka. Harvey mengangkat bahu dan berkata, Tuan Nicewell akan datang ke Newmy. Dia mengundang saya untuk bertemu dengannya. Yvonne mengangguk, syiahnya memang luar biasa. Bahkan Master Nicewell ingin bertemu dengannya. Mandy penasaran tentang itu dan bertanya, Harvey, mengapa? Apakah karena Anda mengidentifikasi bahwa The Rocky Mountains Lander Spec? Aku pikir begitu. Harvey tersenyum. Yvonne dapat merasakan bahwa Harvey tidak ingin membicarakannya. Jadi, dia berkata, bagaimana kalau mengirim kalian berdua pulang dulu? Makan malam denganmu. Harvey mengangguk dan berkata, baiklah, terima kasih atas perhatianmu. Yvonne sangat perhatian. Pria yang menikahinya di masa depan akan sangat beruntung. Yvonne berbalik dan tersenyum, lalu berjalan menuju tempat parkir. Namun, ekspresinya berubah ketika dia berbalik. Dia masih bisa menerima Mandy karena dia adalah istri Harvey. Tapi bagaimana dengan karakter Rosalie ini? Apakah itu Ciel Playboy? Tidak, Ciel itu bukan Playboy. Dia terlalu baik. Wanita-wanita ini masih ingin bergerak padanya meskipun dia sangat rendah hati. Pada saat itu,
Yvonne diam-diam bersumpah bahwa dia akan mencoba menjauhkan wanita-wanita genit itu dari CL. Harvey tidak terlalu banyak berpikir, ia memandangi wajah cantik Mandy setelah masuk ke dalam mobil. Dia sangat bersemangat tentang malam ini. Dia akan tidur di kamar. Kan? Di Villa Simber. Lilian dan Zentia sudah menunggu di ruang tamu ketika mereka kembali. Lingkaran masyarakat kelas atas tidak begitu besar. Mereka berdua sudah tahu tentang insiden di mana Harvey memiliki keberuntungan yang gila. Dia mampu memberikan Mandy cincin berlian Forever Mine. Zentia adalah orang pertama yang melompati Mandy dan meraih tangan kirinya ketika mereka berdua memasuki rumah. Zentia terus melihat ke kiri dan ke kanan, lalu bertanya dengan gembira, "Saudari, apakah ini tambang selamanya yang legendaris?" "Ya." Mandy mengangguk sedikit, tersenyum bahagia. "Tidak. Harvey hanya menyerahkan The Rocky Mountains Landscape untuknya, tetapi dia juga mengambil kesempatan untuk mengenali Yvonne sekretaris C. Elliot Enterprise. Ini adalah pertama kalinya Mandy merasa bahwa suaminya yang tinggal di rumah dapat diandalkan setelah 3 tahun menikah. Ini diberikan kepada saya oleh saudara ipar Anda, kata Mandy malu-malu. Zentia mengerang dan berkata, "Kakak, aku mendengarnya, pelacur yang tidak berguna itu kebetulan memiliki keberuntungan yang gila. Dia berhasil membeli lukisan terkenal itu hanya dengan $15 dan menukarnya dengan tambang selamanya. Apa yang hebat tentang itu? Terus terang, dia hanya memberimu hadiah yang harganya sekitar $15. Kakak, kamu tidak boleh mengubah pandanganmu tentang dia. Dia hanya bestot yang tidak berguna dan itu tidak akan berubah." Lilian juga berkata dengan sungguh-sungguh setelah melihat wajah bahagia Mandy. "Mandy, jangan tergerak, karena ini. Juga, jangan sombong, Harvey." "Ada apa ini?" "Baik tentang hadiah $15. Jika dia membeli cincin berlian ini dengan uangnya sendiri, maka saya akan mengakui kemampuannya. Tetapi ini hanya keberuntungan belaka." Mandy, kamu masih harus menceraikannya, mengerti?" Bab 167. Tolong hentikan. Bu, kita perlu berterima kasih kepada Harvey, karena dialah yang memperkenalkan saya pada Miss Shafir, yang membantu saya mendapatkan investasi, pinta Mandy. "Betulkah?" Lilian berseru kaget. Dia selalu khawatir tentang investasi, jadi dia berhenti berbicara tentang Harvey, karena dia telah membantu mereka. "Ya, Bu, sekarang kita istirahat, oke? Kita akan membicarakan hal-hal lain setelah aku menyelesaikan semuanya dengan York Enterprise," Mandy berkata dengan tenang. "Oke. Aku akan mengurus hal-hal penting dulu." Lilian setuju. Lantainya belum dipal selama berhari-hari. "Cepatlah. Kamu sering keluar akhir-akhir ini. Apakah kamu bahkan melihat ini sebagai rumahmu?" Lilian mencibir, memelototi Harvey. "Baiklah. Mengerti?" jawab Harvey, karena dia sudah terbiasa dengan sikap Lilian sekarang. Dia telah melakukan tugas-tugas selama 3 tahun terakhir, jadi itu bukan masalah besar baginya. Mandy menatap Harvey dengan merenung beberapa saat, lalu pergi mandi. Setelah setengah jam, ponsel Harvey berdering. Itu Mandy. "Harvey, kamu masih mengepel lantai? Apa kamu lelah? Jika kamu lelah, kamu selalu bisa datang ke kamarku." Mandy tergagap. "Sayang, aku tidak lelah," sela Harvey sebelum mengerti maksud Mandy. Harvey segera menyesali apa yang dia katakan karena dia mungkin kehilangan kesempatan untuk tidur dengan Mandy untuk pertama kalinya. Dia tidak bisa membayangkan kapan Mandy akan membuat tawaran seperti ini lagi. "Mandy, kalau aku bilang aku lelah, bolehkah aku istirahat?" tanya Harvey malu-malu. "Enyah." Mandy memarahi dengan dingin sebelum membanting pintu. "Bam!" Harvey menatap kain pel dengan sedih. Keesokan harinya, Mandy tiba di lobi York Enterprise dan resepsionis segera membimbingnya ke ruang konferensi. Kali ini, Yvonne Shafir menandatangani kontrak setelah setuju untuk mengubah kembali ke kondisi awal,
yaitu 50 juta dolar, serta permintaan laba yang lebih rendah. Mandy menghela nafas dengan gembira ketika dia tahu bahwa Harvey telah membawa keberuntungan untuknya. Meskipun lukisan The Rocky Mountains Landscape sangat berharga, yang terpenting bagi Mandy adalah Simmer bisa mendapatkan pendanaan dan tidak berakhir bangkrut. Mandy merasa lega ketika dia keluar dari York Enterprise setelah menyelesaikan kesepakatan dengan Yvonne. Sore itu, Mandy menelepon senior Simmer dan mengumpulkan Simmer di villa. Selama beberapa hari terakhir, mereka semua kecewa dengan Mandy dan bahkan memandang rendah dia, berpikir bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan kesepakatan. Mereka tidak cukup bersedia untuk menghadiri pertemuan keluarga setelah menerima pemberitahuan. Tapi mereka tidak punya pilihan lain. Mandy, kami pikir kamu hilang selama beberapa hari terakhir karena tidak ada satupun laporan kemajuan yang diumumkan. Apa yang kamu coba lakukan hari ini? Kamu ingin kami memberikan idemu atau mungkin menyalahkan kami? Zack Zimmer mengejek Mandy dengan kejam. Mandy, kami tidak akan membantumu dengan ini karena kakek memberimu tanggung jawab proyek ini. Ya, Mandy, kami juga tidak bisa memberikan bantuan apapun. Kau harus melakukannya sendiri, Mandy. Kerumunan mengabaikan tanggung jawab karena tidak ada dari mereka yang mampu memikul tanggung jawab jika keluarga bangkrut, Mandy. Saya melihat Anda memiliki cincin raksasa di sana. Saya mendengar suami Anda yang tinggal di rumah beruntung tadi malam dan mendapat lukisan terkenal hanya dengan 15 dolar. Menukarnya dengan cincin berlianmu, Queen Simmer mencibir dengan iri. Dia tidak berpikir bahwa Mandy pantas mendapatkan cincin yang begitu mahal. Oh, itu benar. Kenapa kamu tidak memberikan cincin itu kepada Nona Safir? Itu mungkin memberi kita kontrak? Iya, Mandy. Jangan pelit dengan hal seperti ini, keluarga dulu, ingat. Benar. Anda harus fokus pada masalah kami dulu. Bab 168. Ini hadiah dari suamiku. Aku tidak akan menjualnya apapun yang terjadi. Mandy Zimmer memprotes sambil memelototi yang disebut kerabatnya. Mandy Zimmer, kamu tidak punya simpati. Apakah kamu ingin melihat kami bangkrut? Kamu pengkhianat. Kamilah yang membesarkanmu. Mereka sangat marah karena mereka berpikir bahwa mereka mungkin memiliki kesempatan jika Mandy memberikan cincin itu kepada keluarga York. Astaga! Daripada menyuruh istriku mengembalikan cincinnya, kenapa tidak kalian semua memberikan properti kalian ke York? Mereka mungkin memberi kita kesempatan, kalau begitu, kata Harvey sinis sambil membuka pintu dan memasuki ruangan. Anggota keluarga Simmer langsung terlihat kesal saat Harvey menerobos masuk. Siapa yang mengizinkanmu datang ke pertemuan kita? Dasar sampah tak berguna. Zack berteriak pada Harvey. Saya di sini untuk menyaksikan istri saya menjadi manajer proyek baru. Apakah saya mengganggu Anda? Harvey bertanya dengan dingin. Hah? Teruslah bermimpi. Kalian berdua akan dikeluarkan dari keluarga jika dia tidak bisa mendapatkan kesepakatan, jadi jangan terlalu percaya diri, kamu tidak berguna. Zack tertawa mengejek. Bam! Senior Simmer membungkam Harvey dan Zack ketika dia membanting meja. Cukup. Tidak bisakah kalian berdua bersikap? Mandy, ceritakan kemajuanmu. Aku sudah mengendalikannya, jawab Mandy yakin. Setelah melihat Harvey, Mandy langsung merasa lebih percaya diri entah kenapa. Teh York setuju untuk mendanai kami 50 juta dolar. Saya mencoba memberitahu Anda semua sebelumnya, tetapi semua orang sangat bersemangat untuk memberikan komentar, kata Mandy sinis. Apa? Kau sudah menyelesaikannya? Zack bertanya dengan ragu. Dia tidak percaya bahwa Mandy telah menyelesaikan masalah meskipun ditolak beberapa kali. Meskipun itu adalah kabar baik bagi Simmer. Itu tidak cukup menyenangkan bagi Zack, karena senior Simmer telah menjanjikan gelar manajer proyek untuk proyek pusat komersial Simmer kepada Mandy jika dia berhasil. Proyek ini sangat menguntungkan, yang berarti
Mandy akan mendapatkan posisi yang lebih tinggi dalam keluarga jika dia berhasil melakukannya. Mandy Zimmer, kuharap kau tidak mencoba membodohi kami. Kami yakin kau ditolak berkali-kali oleh keluarga York. Bagaimana mungkin kau menyelesaikan semuanya dengan tiba-tiba? Seorang wanita menuntut tiba-tiba, wanita itu berada di pihak Zack, jadi dia tentu saja tidak percaya bahwa Mandy mampu menangani masalah ini. Kenapa aku harus melaporkan kepadamu tentang bagaimana aku menyelesaikannya? Yuna, jika aku ingin menipu kalian semua, mengapa aku mengadakan pertemuan? Kamu pikir aku akan bercanda tentang hal seperti ini di depan kakek? Mandy membalas dengan marah tuduhan Yuna Zimmer. Setelah mereka mengatasi keterkejutan awal mereka, Zimmer tampak bahagia. Tentu saja, itu karena mereka semua akan mendapatkan keuntungan jika York setuju untuk mendanai Zimmer. Kau tidak mengecewakan kami, Mandy, kerja bagus. Seperti yang saya katakan sebelumnya. Anda adalah harapan keluarga kami. Setelah melihat kemampuanmu, kupikir kami tidak khawatir. Keluarga Zimmer tiba-tiba mengubah pandangan mereka. Mandy kecewa dengan perilaku mereka yang berubah-ubah. Mereka akan memujinya hanya jika itu menguntungkan mereka. Mereka juga tidak segan-segan menyalahkannya jika keadaan menjadi buruk bagi mereka. Belum lagi orang-orang seperti Zack dan Sean yang selalu berusaha menaungi dirinya. Meskipun Mandy telah berhasil, ekspresi Zack menjadi sangat gelap karena dia tidak akan mendapatkan keuntungan jika dia tidak mendapatkan proyek itu. Jangan nakal, Mandy Zimmer, Zack menggeram pelan, karena senior Zimmer masih ada. Mandy bahkan tidak mempedulikan Zack saat dia menyerahkan kontrak yang ditandatangani kepada senior Zimmer. Mandy, karena Anda tidak mengecewakan saya akan memberikan apa yang saya janjikan. Anda sekarang bertanggung jawab atas proyek pusat komersial. Dan saya berjanji untuk tidak mengganggu keputusan Anda mulai sekarang. Senior Zimmer memuji Mandy dengan senyum lebar di wajahnya. Tidak masalah. Kakek, saya sudah punya rencana untuk proyek itu. Menurut Yorks, dana akan ditransfer ke rekening kami nanti sore. Dan mereka akan mendanai kami melalui cicilan 6 bulan, yang berarti kira-kira 7,6 juta dolar per bulan. Kata Mandy menjelaskan metode pendanaan Yorks ke senior Zimmer. Tidak masalah. Senior Zimmer menjawab dengan puas, dengan dana dari York, Zimmer tidak akan kesulitan berbisnis dengan perusahaan lain, akan sangat merepotkan jika Zimmer menghadapi masalah dari kedua arah. Kontrak yang dibawa Mandy langsung memecahkan masalah terbesar Zimmer. Bab 169, Kakek. Saya ingin meminta sesuatu, karena waktu kita tidak banyak lagi, saya berencana untuk memulai konstruksi besok, jadi saya ingin memilih seseorang yang dapat dipercaya untuk mengawasi proses konstruksi, kata Mandy kepada Zimmer senior. Tentu. Pilih siapapun yang kamu suka. Senior Zimmer menjawab dengan mudah. Kakek, aku memilih Harvey. Mandy menyarankan dengan ragu, sambil menatap Harvey. Mandy mulai berpikir bahwa Harvey dapat diandalkan. Jadi dia ingin memberi Harvey kesempatan untuk belajar bagaimana rasanya bekerja di garis depan. Senior Zimmer mengerutkan kening atas permintaan Mandy. Mandy Zimmer, apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat mengontrol segala sesuatu tentang proyek? Ini bahkan bukan aset Anda untuk memulai. Anda ingin membiarkan ini orang tidak berharga mengawasi konstruksi. Siapa yang akan bertanggung jawab jika dia mengacau? Teriak Zack Zimmer. Nada cemburu terlihat jelas. Kakak sudah mengatakan bahwa aku bertanggung jawab atas seluruh proyek. Siapa yang kamu tolak? Mandy menjawab dengan cemberut. Mandy, tolong jangan katakan padaku bahwa kamu berencana untuk menyabotes aset kami, memiliki salah satu dari kamu sebagai manajer proyek, dan yang lainnya sebagai pengawas proyek. Tidak bisa lebih mudah bagi kalian berdua untuk merebutnya beberapa juta dolar dari proyek itu, tuduh Zack dengki. Kakek, kamu seharusnya tidak setuju dengan ini. Orang itu adalah orang luar. Zack terus menolak. Anda, Mandy marah
karena Zack menuduh orang lain atas sesuatu yang akan dia lakukan. Senior Simmer masih mengerutkan kening karena dia tidak bisa memutuskan cucunya yang mana yang harus dia dukung. Meskipun dia pasti lebih mencintai Zack. Mandy adalah orang yang mendapatkan kontrak, dia ingin berada di pihak Zack, tetapi dia juga takut proyek itu akan menghadapi masalah. Hentikan. Kalian berdua, Mandy, karena kamu yang bertanggung jawab atas proyek ini, kamu harus pergi dan mengawasi dari waktu ke waktu dan mendapatkan penyelia profesional jika diperlukan karena proyek ini melibatkan masa depan keluarga kita. Saya sarankan, kami membiarkan para profesional melakukan pekerjaan mereka. Senior Simmer menggunakan keluarga sebagai alasan untuk menolak permintaan Mandy. Mandy sedikit kecewa ketika dia menyadari Senior Simmer telah diyakinkan oleh tuduhan palsu Zack. Dia menyetujui saran Senior Simmer karena memegang proyek lebih penting saat ini. Hah? Sampah itu mengira dia bisa naik ke atas kepala kita dan mendapat manfaat, sungguh lelucon. Zack menyeringai benci. Saya tidak tertarik untuk mengawasi proyek. Harvey berkata langsung, karena dia sudah cukup sibuk dengan urusan York Enterprise, dia datang hari ini. Karena dia mengkhawatirkan Mandy. Apakah kamu bahkan akan berada di sini jika kamu tidak tertarik? Jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Bahkan jika Mandy entah bagaimana menjadi ketua perusahaan, kamu masih akan menjadi anjing Simmers. Zack berteriak sambil membanting meja. Bam! Harvey bahkan tidak ingin berdebat dengan Zack lagi, dia hanya mengambil asbak dan memukul kepala Zack dengannya karena komentarnya yang tidak menyenangkan. Aduh! Zack melolong kesakitan, sepertinya dia akan menangis sambil memegangi kepalanya. Harvey bertingkah sangat kejam akhir-akhir ini. Apakah dia punya masalah? Aku sudah muak. Senior Simmer meraung. Senior Simmer sudah kecewa pada Zack karena dia hampir tidak berkontribusi apa itu hampir sampai pada titik di mana dia mempertimbangkan kembali pewaris sah Simmer. Melihat bahwa Senior Simmer tidak berbicara untuknya. Zack tidak senang, San, di sisi lain, juga khawatir karena Simmer Senior akan berubah pikiran dan tidak mengakui Zack sebagai pewaris sah Simmer. Simmer lainnya juga tampak khawatir ketika mereka mulai bertanya-tanya apakah Mandy akan menjadi pewaris baru. Jika demikian, mereka harus sering menyedot Mandy dan lebih menghormati Harvey, yang sulit karena mereka hanya melihat Harvey sebagai pekerja lepas. Setelah Senior Simmer pergi, Zack berdiri dengan marah. Kalian berdua sebaiknya tidak mencoba apa-apa, aku akan mengawasi, Zack mengancam sambil memelototi Mandy. Mandy sedikit mengernyit sementara, Harvey bahkan tidak repot-repot memperhatikan Zack. Dia lebih dari mampu mengambil segalanya darinya tanpa berkeringat. Bab 170. Tidak butuh waktu lama, sebelum berita menyebar di Newmi bahwa Simmers mendapat dana $50 juta dari Yorks. Ku dengar mereka mendapat dana karena seorang wanita. Apakah itu orang yang memiliki suami yang tinggal di dalam? Saya mendengar suaminya membeli lukisan The Rocky Mountains. Lander Speed hanya dengan $15 dan memberikannya kepada CEO York Enterprise. Tidak heran. Mungkinkah CEO tertarik pada Mandy? Orang luar tiba-tiba mulai bergosip. Tetapi itu tidak menghentikan Simmers menjadi lebih populer karena banyak keluarga datang berkunjung di sore hari. Villa Simmer penuh sesak dan semua orang di sana kecuali Harvey York dan Mandy Simmer. Keluarga-keluarga lain datang untuk mempelajari satu atau dua hal tentang bagaimana mereka mendapatkan dana. Tapi sayang sekali, Mandy tidak ada di sana untuk menceritakan detailnya. Di Hotel Platinum, Harvey ingin bertemu Tyson Woods dan kebetulan bertemu Jackie Suri di jalan. Jackie terkejut melihat Harvey di sana karena dia datang dengan maksud meminta Tyson untuk menyingkirkan Harvey. Kebetulan sekali. Harvey jatuh mencibir. Dia masih tidak bisa melupakan penghinaan yang dia hadapi di rumah lelang, dan sayangnya masih sangat tertarik pada Mandy. Itu sebabnya dia datang untuk meminta Tyson mematahkan kaki Harvey. Mungkinkah kunjunganmu hari ini untuk menyingkirkanku?
Harvey bertanya sambil menyeringai. Pada saat itu, Tyson keluar dari ruangan. Dia terkejut melihat Harvey dan Jake berdiri bersebelahan saat dia mendengar bahwa Jake akan membutuhkan bantuannya untuk mematahkan kaki seseorang. Dilihat dari situasinya, mungkinkah Harvey adalah orang yang diincar Jake, saudara Tyson? Seperti yang kita bahas sebelumnya, ini orangnya. Patahkan kakinya, dan $800.000 akan menjadi milikmu, kata Jake berani, berharap Harvey takut dan menceraikan Mandy. Mungkin saat itu, dia akan memiliki kesempatan dengannya. Wajah Tyson memucat setelah mendengar permintaan Jake. Dari semua orang di bumi, Jake harus berkelahi dengan Harvey. Tyson tidak akan berani main-main dengan Harvey, bahkan jika Harvey ingin membunuhnya, hanya mereka yang mengenal Harvey yang tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Seorang anak dari Suris memintanya untuk istirahat kaki Harvey. Tyson ingin membunuh Jake di tempat. Harvey menatap Tyson sebelum dia bisa mengatakan apapun. Tuan Suri, setidaknya beritahu saya berapa banyak Anda dibayar untuk mematahkan kakiku, kata Harvey dengan tenang. $800.000. Masing-masing $400.000. Jake menjawab dengan bangga. Memukul, $400.000 untuk satu kaki. Siapa yang kamu bercanda? Ini bernilai setidaknya beberapa juta. Apakah kamu mencoba menipu Tyson? Harvey berteriak pada Jake setelah menampar wajahnya. Apa? Apa dia baru saja menamparku? Jake tercengang sambil memegangi pipinya yang perih dengan mata melebar. Saudara Tyson, bantu aku mematahkan tangannya juga, dan aku akan memberimu $800.000 lagi. Jake berteriak marah sambil menunjuk ke Harvey. $800.000. Apakah Anda mencoba membodohi saya lagi? Tyson bertanya dengan nada mengancam ketika dia menyadari bahwa Harvey tidak ingin mengekspos dirinya sendiri. Bab 171, aku tidak bermaksud begitu. Brother Tyson, maksudku singkirkan si bodoh ini. Jake Suri bingung dengan perubahan sikap Tyson Woods yang tiba-tiba. Dia pikir Tyson tersinggung dengan bahasanya. Tapi siapa yang bisa menolak uang sebanyak itu? Apakah kamu baru saja memanggilku bodoh lagi? Tyson berteriak saat dia menendang Jake ke tanah. Pria sore ini baru saja menyebutku bodoh. Aku akan mencabik-cabiknya sendiri. Tyson berteriak kepada bawahannya saat mereka mendekati Jake. Saudara Tyson, saya tidak menyebut Anda bodoh. Saya datang ke sini untuk memberi Anda uang. Saudara Tyson, saya akan memberi Anda lebih banyak. Mengapa, Saudara Tyson? Mengapa? Ah! Jake menjerit saat dia merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Dia hanyalah seorang anak kaya yang dimanjakan. Dia tidak tahu bahwa dia akan pernah menghadapi sesuatu seperti ini. Jake pingsan setelah beberapa detik. Tuan, dia pingsan, kata Tyson dengan hormat sambil berjalan menuju Harvey. Jadi kamu sekarang menerima pekerjaan dari siapapun. Aku menjadikanmu, siapa kamu hari ini, untuk membantuku mengatur sumber daya, bukan untuk menggertak orang lain. Jika kamu masih tidak mengerti, aku tidak keberatan menukarmu. Harvey memperingatkan dengan berbahaya. Pak, saya minta maaf, saya tidak melakukannya dengan sengaja. Saya bertemu dengannya melalui agen. Saya bahkan tidak akan memberinya kesempatan jika saya tahu apa yang ingin dia lakukan lebih awal, jawab Tyson. Wajahnya pucat saat dia mengalihkan pandangannya dengan rasa bersalah. Terserah kamu. Aku bisa memberimu segalanya, tapi aku juga bisa membuatmu kehilangan segalanya. Kamu memilih, apakah kamu ingin menjadi saudaraku atau musuhku? Kata Harvey acuh tak acuh saat dia berjalan ke kantor Tyson dan duduk di sofanya. Kudengar ada beberapa keluarga yang tidak terlalu senang dengan kami yang mengambil kembali dana kami. Kata Harvey santai. Kebanyakan bukan masalah besar, kecuali Brooke. Tyson cepat-cepat memasok, lega, karena Harvey telah mengubah topik pembicaraan. The Brookes. Keluarga Zaharia. Apa yang mereka lakukan? Tanya Harvey penasaran.
Bab 172, The Broadcast memiliki andil dalam bisnis legal dan ilegal. Saya mendengar bahwa mereka menjalankan perusahaan keamanan yang mencakup hampir setengah wilayah Newbie, kata Tyson dengan samar. Lalu melanjutkan. 2 karyawan kami dipukuli terakhir kali mereka pergi untuk memberitahu mereka tentang pengambilan dana. Itu adalah hal yang baik orang-orang kita ikut campur atau mereka akan pergi sekarang. Bermain-main dengan Yorks? Berani sekali mereka. Harvey tertawa, matanya berbinar penuh minat. The Broadcast bukan masalah besar. Saya mendengar seorang anak kaya dari keluarga mereka dekat dengan Liam Stone. Mungkin itu sebabnya mereka sangat sombong, cibir Tyson. Liam Stone adalah preman lain di Newbie. Kekuatan Liam dan Tyson hampir sama, tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun satu sama lain. Jadi maksudmu Liam adalah tulang punggung Broadcast. Apakah kamu mencoba memberitahuku bahwa kamu tidak bisa menangani ini? Harvey bertanya, menyipitkan matanya. Tentu saja tidak. Tapi kita bisa kehilangan banyak orang jika kita berkelahi dengan mereka. Aku tidak akan melakukannya tanpa izinmu, jawab Tyson gugup. Di mana markasnya? Tanya Harvey akhirnya. Itu terletak di ruang bawah tanah salah satu perusahaan keamanan Broadcast. Yang saya dengar juga merupakan ring tinju bawah tanah, jawab Tyson perlahan. Baiklah. Ayo kita kunjungi mereka malam ini. Aku tidak ingin ada masalah dengan York Enterprise. Harvey tidak punya waktu untuk berurusan dengan anak di bawah umur ini. Karakter, dia memiliki masalah perusahaan yang lebih besar untuk diselesaikan. Oke, saya akan membuat beberapa pengaturan. Tyson setuju dengan hormat. Tidak perlu mengatur apa-apa, kita berdua saja. Aku akan menjemputmu nanti malam. Harvey memberitahu Tyson sambil menepuk pundaknya. Dia tidak berpikir perlu membawa banyak barang. Ketika mereka hanya menghadapi seseorang seperti Liam Stone. Saat Harvey berjalan keluar dari hotel, Jackie masih terbaring di tanah. Temukan seseorang untuk menurunkannya di pintu masuk utama rumah sakit. Harvey menambahkan dengan santai, jika dia tidak memberi perintah, tidak ada yang akan berani menyentuh Jackie, bahkan jika dia mati di tempat. Bab 173, sore itu. Harvey menerima telepon dari Mandy. Harvey, transaksi dana pertama dari York. Perusahaan baru saja tiba. Bantu saya berterima kasih kepada Nona Safir untuk saya, pinta Mandy, sedikit kegembiraan dalam nada suaranya. Hah? Harvey hampir melompat dari kursinya. Apakah Mandy tahu tentang identitasnya? Bukankah dia teman sekelasmu? Aku ingin mentraktirnya suatu hari nanti, ketika dia bebas, lanjut Mandy riang. Baiklah. Kita akan lihat bagaimana kelanjutannya. Kudengar dia biasanya cukup sibuk. Harvey lega, karena penyamarannya tidak terbongkar, dan dengan hati-hati menolak tawaran Mandy. Entah apa yang akan terjadi, jika kedua wanita itu berteman. Oh benar. Aku akan pulang larut malam ini. Aku punya sesuatu yang harus diurus dulu, kata Harvey kepada Mandy saat dia berencana mengunjungi Liam Stone malam itu. Oke, tapi aku mungkin akan menjaga pintuku, tidak terkunci, kata Mandy malu-malu setelah beberapa saat terdiam. Bip, bip, bip. Mandy mengakhiri panggilan segera setelah itu. Harvey bersemangat setelah mendengar apa yang dikatakan Mandy dan berharap dia bisa kembali lebih awal. Liam Stone adalah salah satu preman terbesar di Newbie. Bawahannya awalnya adalah preman biasa sampai Broadcast terlibat dengan orang-orangnya dan uang Broadcast. Dia dengan cepat mengubah identitasnya dan mulai menjalankan bisnis legal. Sekarang, Liam Stone adalah konsultan senior perusahaan keamanan Broadcast. Meskipun dia terkenal dan kuat, Liam cukup tidak aman, jadi dia tinggal di ruang bawah tanah salah satu perusahaan keamanan Broadcast. Ruang bawah tanah itu juga merupakan tempat berkumpulnya para penjahatnya. Dan tempat untuk pertandingan tinju bawah tanah biasa, yang membuatnya menjadi tempat yang cukup populer bagi para penjahat di Newbie. Namun, Liam jelas bukan tandingan Tyson dalam hal kekayaan dan kekuasaan karena Harvey mendukungnya. Namun,
Jika mereka membandingkan jumlah dan kemampuan bawahan mereka, Tyson mungkin dalam masalah. Di kamar Liam, Liam sedang merokok dengan beberapa bawahan di sekitarnya. "Bos, ku dengar Tyson Woods akan datang ke wilayah kita," seorang bawahan melaporkan sambil menyalakan rokok Liam. "Tyson Woods? Ku dengar dia bersih sekarang, kenapa dia datang ke sini?" Liam bertanya sambil menggaruk kepalanya yang botak. Dia bingung karena dia tidak ada hubungannya dengan Tyson karena keduanya hanya aktif di wilayahnya masing-masing. Mungkin karena dua karyawan dari York Enterprise, bawahan itu menjawab dengan ragu-ragu. Ekspresi Liam menjadi tegang, dia tidak ingin mendapat masalah dengan York Enterprise. Kedua karyawan dipukuli karena Liam tidak ada pada saat itu, atau Liam akan mengendalikan situasi karena dia tahu betapa kuatnya York Enterprise. Dia agak terganggu dengan apa yang terjadi pada dua karyawan. Apakah Tyson bekerja untuk keluarga York? Liam bertanya. Mungkin tidak, tapi dia telah menyelesaikan beberapa hal untuk mereka, sehingga mereka bisa bekerja sama. Kunjungannya hari ini, kemungkinan besar tentang karyawan yang terluka, kata bawahan itu sambil berpikir. Tyson Woods tidak akan menjadi masalah. Keluarga York, bagaimanapun, dapatkan $30.000 dari keuangan, lemparkan ke Tyson ketika dia tiba nanti, katakan padanya bahwa itu permintaan maaf kami untuk dua karyawan dan dia tidak boleh datang ke sini lagi, Liam memerintahkan. Apakah kamu tidak akan bertemu dengannya? Bos. Bawahan itu menatapnya, bingung. Apakah kamu bodoh? Kenapa dia tiba-tiba datang ke sini? Dia pasti memiliki seseorang yang mendukungnya. Aku akan menunggu sampai dia sendirian, lalu aku akan menyingkirkannya untuk selamanya, jawab Liam sambil menyeringai. Tapi, bos, aku dengar dia hanya membawa sopir. Bawahan itu menambahkan dengan ragu. Sopir? Mari kita lihat apa yang dia coba lakukan. Jika dia berani menyebabkan masalah. Liam terdiam, dalam hati lega mendengar Tyson tidak membawa banyak orang. Dia hanya membawa satu orang. Ini akan mudah untuk menyingkirkan mereka kemudian. Di mana mereka, Noni? Liam bertanya pada bawahannya. Bos, mereka membeli tiket pertandingan. Kata bawahan itu perlahan, tampak bingung. Kenapa dia pergi ke pertandingan bukannya bertemu saya? Mungkinkah anak Tyson ini ingin belajar satu atau dua hal dari kita? Siapa yang mengira bahwa penjahat besar seperti Tyson yang terbiasa dengan bisnis legal datang untuk belajar dari kami? Seru Liam, bingung juga. Sementara itu, Harvey dan Tyson masuk ke tempat Liam. Harvey melepas jaketnya dan melemparkannya ke Tyson, memperlihatkan otot-ototnya yang tegas. Tuan, apa yang Anda coba lakukan? Tyson bertanya dengan cemas. Dia rela memberikan nyawanya untuk melindungi Harvey, dan di sini Harvey aktif mencari masalah. Tidak banyak, hanya mencari kesenangan, kata Harvey cerah sambil menunjuk ke ring tinju. Dua petinju berkelahi sampai salah satu dari mereka dikeluarkan dari ring. Bab 174. Sementara itu, seorang pria tua yang mengenakan pakaian tradisional berdiri menunggu di sasana tinju bawah tanah. Dia mengamati sekelilingnya dengan tatapan tidak senang, tidak berusaha menyembunyikan ketidaksenangannya terhadap tempat itu. Siapapun yang menonton siaran televisi tentang otentikasi harta karun akan dengan mudah mengenali pria ini. Dia tidak lain adalah Sean Laiswell, Grandmaster otentikasi harta karun. Alasan kedatangannya di kota Niumi adalah agar Harvey York mengotentikasi relik yang sangat berharga. Namun, penampilannya di game malam ini adalah untuk tujuan bertemu dengan seorang teman lama daripada bekerja. Rosalie Laiswell, yang berdiri di sampingnya selama ini, membasin ekspresi tidak senang yang sama. Dari ruangan tempat mereka berada, mereka menerima pandangan yang jelas tentang kompetisi tinju yang diadakan di atas ring. Meskipun mereka berasal dari garis keturunan yang dihormati, kesempatan seperti ini tidak asing bagi mereka. Sebagai keluarga yang terkenal bekerja dengan barang antik, ada kalanya mereka harus mengasosiasikan diri dengan orang-orang yang agak tidak bermoral.
Dipaksa menunggu begitu lama. Kemarahan senior Naiswal berangsur-angsur meningkat. Berderak. Pintu ruang VIP terbuka. Liam Stone memasuki ruangan, menyeringai, matanya tertuju pada Rosalie Naiswal, dan dia segera menelan sedikit rasa senang. Sebagai kepala seluruh geng preman, Liam Stone Imo sangat baik reputasi keluarga Naiswal. Dengan enggan, dia menarik kembali pandangannya dan membungkuk sebelum Sean Naiswal. Tuan Naiswal, maafkan saya karena menggunakan nama paman saya untuk mengundang Anda ke sini. Saya memiliki sesuatu yang perlu dikonfirmasi oleh Anda, tetapi saya tidak peduli untuk membawanya kemana-mana karena asalnya yang sangat tidak biasa. Setelah mendengar ini, ketidaksabaran Sean Naiswal menghilang, matanya bersinar terang. Dan apa? Itu adalah artefak yang disebut Eternal Jade. Namun, aku sendiri tidak bisa memastikan apakah itu asli atau palsu. Tri Eternal Jade. Sean Naiswal menarik napas dalam-dalam. Di mana sekarang? Liam Stone tertawa kecil. Mohon bersabar, Tuan. Kita selalu bisa melihat batu giok nanti. Saat ini, saya mengalami beberapa masalah di arena saya. Apakah Anda keberatan jika saya menunjukkan batu giok itu setelah saya menyortir semuanya? Keluar, tidak sama sekali. Sean Naiswal menjawab dengan dingin. Terkejut ada seseorang yang benar-benar berani menantangmu? Ada apa dengan reputasimu di Neum Hi? Liam Stone menyeringai. Wajahnya menyerupai kucing Cheshire. Naiswal, beberapa orang tidak menyukai tempat mereka. Sekarang, setelah Anda di sini, silakan bergabung dengan saya untuk menonton pertunjukan. Dengan bertepuk tangan, bawahannya muncul membawa beberapa ova dan beberapa botol anggur merah. Tuan Naiswal, anggur ini adalah salah satu koleksi berharga saya. Mari kita nikmati bersama. Liam Stone berkata, dia memberi isyarat kepada bawahannya di mana Harvey York dan Tyson Woods berdiri. Mata Rosalie Naiswal mengikuti arah yang dia tunjuk. Ekspresi dinginnya mencair. Ayah, Liam Stone tidak bisa mempercayai telinganya sendiri ketika wanita cantik ini akhirnya mengeluarkan suaranya. Dia berbalik. Penasaran? Apa? Rosalie Naiswal mengabaikannya dan memperbaiki pandangannya. Di mana Harvey York berdiri, menatap dengan intensitas membara. Kenapa? Kenapa aku menabraknya lagi? Mungkinkah ini takdir? Pikiran itu membuat pipinya memerah. Dibandingkan dengan penampilannya yang sedingin sebelumnya, dia terlihat sangat menggemaskan. Liam Stone hampir ngiler melihat pemandangan itu. Dia menekan nafsu yang tumbuh dalam dirinya dengan susah payah. Sementara itu, Sean Naiswal menatap pucuk kesayangannya dengan bingung. Ada apa dengan putri East kecil ini? Di gem tinju bawah tanah, Harvey York menggosok-gosokkan tinjunya, memandangi cincin itu dengan penuh minat. Sementara itu, keringat dingin bercucuran di tubuh Tyson Woods. Dahinya, ketika dia tidak memperhatikan kerumunan yang terbentuk di sekitar mereka, orang-orang ini mungkin pengikut Liam Stone. Apa? Kamu takut? Harvey York bertanya dengan acuh tak acuh. Bukan itu, Pak Tyson Woods menjawab dengan muram. Aku hanya khawatir, aku menang itu bisa melindungimu dengan baik jika ada masalah. Dia adalah seseorang yang telah memotong jalannya dari selatan ke utara kotanya hanya dengan buah IMF. Bagaimana mungkin dia memiliki rasa takut? Pada akhirnya, dia berpengalaman dalam menghadapi situasi seperti ini. Harvey York tertawa kecil. Selama kamu tidak takut, tidak apa-apa. Aku akan kecewa jika kamu... Saat itu, kompetisi yang sedang berlangsung di atas ring berakhir. Seorang wasit mengangkat tangannya ke udara dan bertanya kepada penonton. Semuanya. Kita sekarang telah mencapai babak khusus yang telah kalian tunggu-tunggu. Siapa di sini yang ingin merasakan bagaimana rasanya berada di atas ring? Jangan khawatir, di sini aman, kamu tidak akan terluka. Bab 175. Ini adalah segmen game tinju bawah tanah yang paling eksklusif dan sangat dinanti. Tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan interaksi antara petinju dan penonton,
memberikan penonton kesempatan untuk mengalami tinju di atas ring. Jika mereka menang, mereka akan dapat pergi dengan hadiah uang tunai, namun hasil seperti itu tidak mungkin. Bagaimanapun, mereka hanyalah penonton, bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan petinju profesional? Kalau begitu, aku akan naik dan bermain sebentar. Harvey York terkekeh dan mengenakan masker wajah. Dengan ayunan lengannya, dia melompat ke ring tinju. Sepertinya kita memiliki penantang yang sangat berani dan misterius di sini bersama kita yang ingin menjadi yang pertama di tinju. Kata wasit dengan senyum lebar, dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi jijiknya. Apa gunanya melakukan tindakan misterius ketika Anda baru saja berakhir di tanah dengan darah berceceran? Dimanapun, terakhir kali wasit melihat seorang pria dengan topeng Iron Man berpartisipasi, pria yang sama itu akhirnya dipukuli hingga babak belur. Namun fakta bahwa orang asing ini mampu melemparkan dirinya ke dalam ring memang mengesankan. Wasit mendekati petinju dengan berbisik, "Hati-hati, orang ini sepertinya sedang bermasalah, jangan mengecewakan kami." Petinju itu terkikik. Jangan khawatir tentang itu, dengan tubuh kurus seperti itu, menghancurkannya menjadi debu terlalu mudah. Di ruang VIP, Liam Stone tertawa, berkata, "Tuan Nicewell, pertunjukannya akan segera dimulai. Anda lihat orang-orang di sana, yang di samping itu adalah Tyson Woods. Anda mungkin belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya, tapi dia terkenal di lingkungan kita, bukan gangster tidak mengenalnya. Saya mencoba bergulat dengannya beberapa kali sebelumnya, tetapi saya belum pernah berhasil menang. Siapa yang mengira dia benar-benar akan membawa seorang teman ke tempatku?" Liam cukup bersemangat. Salah satu bawahannya tertawa terbahak-bahak. "Tuan, pria itu sepertinya tidak memiliki daging. Bagaimana jika dia selesai hanya dengan satu pukulan? Kita tidak perlu membayar kompensasi apapun, bukan? Ini adalah pertama kalinya seseorang datang ke sini untuk membuat masalah." Tawa Liam Stone semakin meninggi. "Jangan buat Tuan Nicewell yang terhormat di sini tertawa. Kami profesional. Tentu saja, kami tidak bisa membiarkan kecelakaan seperti itu terjadi." Rosalie Nicewell berkeringat dingin. Dengan gugup dia bertanya, "Tuan Stone, tidak ada yang akan mati, kan?" Melihat bagaimana Rosalie Nicewell memperhatikannya untuk pertama kalinya, Liam Stone merasa senang dengan dirinya sendiri. Dia menjawab, "Karena ini adalah tempat saya. Sayalah yang bertanggung jawab atas aturan. Jika Nona Rosalie ingin hal-hal menjadi sedikit lebih menyenangkan, maka katakan saja." Rosalie Nicewell mengerutkan alisnya, tidak yakin harus berkata apa. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berharap melihat Harvey York di sini. Bukankah pria ini sepertinya familiar? Tanya Sian Nicewell, menoleh ke Rosalie dengan cemberut. Rosalie Nicewell mengangguk, tampak agak bingung. Hanya ada satu orang di Newbie yang bisa menjadi familiar seperti ini, gumam Sian Nicewell. Dia akhirnya mengenali siapa itu. Apakah itu pemuda itu? "Oh, apakah dia kenalan Anda, Tuan Nicewell?" Liam Stone menyeringai, "Jika ya, aku bisa memerintahkan bawahanku untuk menahan diri." Sian Nicewell merenung sejenak sebelum menjawab dengan tenang. "Tidak perlu, dia yang mencari masalah di tempatmu. Dia tahu apa yang dia hadapi. Aku tidak terlalu menyukai orang yang terlalu penuh dengan diri mereka sendiri." Sian Nicewell merasakan sedikit kekecewaan. Awalnya, Sian cukup terpesona oleh pemuda sederhana yang telah mengotentikasi lukisan pegunungan Rocky. Faktanya, pria ini adalah alasan utama Sian Nicewell mengatur perjalanan ke Newbie. Sian berharap bisa mengenalnya lebih dalam. Sian Nicewell tidak menyangka pria seperti itu akan menjadi begitu sombong dan berada di sini. Di semua tempat, kesadaran itu agak membuatnya tidak senang. Seperti kata pepatah, seorang pria bangsawan tidak akan pernah muncul di tempat yang gaduh. Secara khusus, salah satunya seperti sasana tinju bawah tanah yang melibatkan kematian banyak orang hanya dalam hitungan menit. Tidak ada gunanya bersimpati dengan orang bodoh yang sombong. Jika dia mati, dia mati.
Melihat perubahan ekspresi di wajah kakaknya, jantung Rosalie Naiswell berdegup kencang di dadanya. Dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Namun, Shan Naiswell selalu menjadi orang yang dominan. Ketika dia telah memutuskan sesuatu, tidak ada yang bisa mempengaruhi pikirannya. Jika dia ingin meminta belas kasihan, dia harus menghadapi Liam Stone. Tatapannya beralih ke Liam Stone, kompleks dan penuh dengan ketidakpastian, sulit untuk mengabaikan dorongan nafsu dan kerinduannya yang terus-menerus. Jika dia benar-benar pergi ke depan dan meminta bantuannya, dia bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Rosalie Naiswell berkonflik, namun dia tidak ingin melihat sesuatu yang buruk terjadi pada Harvey York. Bab 176. Saat dia mengamati ekspresi Rosalie yang berubah, Liam Stone terkikik dalam hati. Dia tidak cukup padat untuk mengabaikan implikasi bahwa Rosalie Naiswell mungkin memiliki hubungan khusus dengan pria yang baru saja naik ke ring. Memikirkan hal ini, dia melihat harapan untuk memiliki wanita itu untuk dirinya sendiri. Tanpa ada yang memperhatikan, Liam Stone dengan cepat mengirim SMS sesuatu di ponselnya. Setelah selesai, dia melirik ke arah Rosalie Naiswell. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, wanita cantik ini akan menjadi miliknya malam ini. Di luar ring tinju, berdiri di sayap penonton, Tyson Woods berada di pin dan jarum. Harvey York benar-benar gila. Menghadapi Liam Stone secara langsung untuk membuat kesepakatan adalah pilihan yang jauh lebih baik daripada apapun dia mencoba sekarang. Mungkin Harvey York tidak dapat memahami arti kata tersebut kematian. Di ring tinju, Harvey York dengan santai membungkus tinjunya dengan perban putih, ekspresinya netral dan tidak terganggu. Lawannya, petinju, mengamatinya dengan senyum geli. Bro, jika aku jadi kamu sekarang, aku akan memohon belas kasihan dan pergi. Kamu benar-benar tidak ingin bermain-main dengan tinjuku. Aku tidak bisa mengendalikan seberapa keras aku meninju. Sayang sekali jika kamu dipukuli sampai mati hanya karena kamu ingin terlihat baik di depan orang lain. Harvey tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia memberi isyarat agar petinju itu maju dengan jarinya. Seringai petinju itu mati seketika dan dia menyerang Harvey dengan sekuat tenaga. Harvey York menghindar dengan ringan, menghindar dengan mudah. Petinju itu tidak dapat mundur tepat waktu karena gerakannya terlalu berat. Pukulannya melesat melewati tanpa melukai sehelai rambut pun di Harvey. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, Harvey York memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan pukulan tepat di wajah lawannya. Kekuatan pukulan Harvey sedemikian rupa sehingga petinju itu merasa beberapa giginya telah dicabut paksa dari mulutnya. Detik berikutnya, dia terbang mundur, terlempar langsung dari ring. Tali tebal di sekitar ring tidak bisa menahan tubuhnya. Dia ambruk di lantai. Berkedut kesakitan, tidak mampu bangkit. Kau hanya dengan satu pukulan. Keheningan melanda jam tinju. Biasanya, penonton yang ingin menantang para petinju selama sesi ini memasuki ring dengan hati yang ceria. Mereka bahkan tidak akan menjulurkan tangan untuk bertarung, karena mereka hanya ingin merasakan sensasi berada di dalam ring tinju. Tak lama kemudian, mereka akan pergi. Tujuan dari segmen ini adalah untuk mendinginkan semua orang setelah serangkaian pertempuran yang menegangkan. Pertarungan yang terjadi tepat di depan mata mereka benar-benar mencengangkan. Apa-apaan ini? Tentang apa itu? Apakah saya melihatnya dengan benar? Bukankah petinju itu seharusnya sangat kuat? Mengapa dia begitu lemah ketika dia melawan pria itu? Ini bukan lelukan, kan? Semuanya terlihat begitu nyata. Seruan berisik meledak dari sayap penonton. Penonton menunjukkan ekspresi kaget dan tidak percaya yang serupa. Bahkan Tyson Woods tercengang. Tyson selalu tahu Harvey York kuat, tetapi tidak mengantisipasi Harvey memiliki begitu banyak kekuatan. Harvey berada pada level yang tidak dapat dicapai hanya dengan mengikuti kelas kickboxing dasar atau dengan beberapa tahun berolahraga. Kecakapan tempurnya yang luar biasa hanyalah sesuatu
yang dapat dicapai melalui pelatihan terus-menerus sejak usia muda. Di ruang VIP, kekhawatiran Rosalie Nicewell berubah menjadi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Harvey York sekuat ini. Dia bertanya-tanya, apakah ada yang salah dengan matanya? Bagaimana orang ini bisa begitu misterius, namun begitu kuat? Dia tidak hanya bisa mengotentikasi barang antik dan relik, tetapi dia juga memiliki keterampilan bertarung yang sangat baik. Tidak ada yang akan percaya, dia hanya menantu yang tinggal di rumah. Apakah ada yang salah dengan mataku? Rahang Sean Nicewell ternganga kaget, benar-benar bingung. Sean melihat betapa kurus dan langsingnya pemuda itu dan berharap dia akan dikeluarkan dalam waktu setengah menit. Kelincahannya tidak bisa dipercaya. Mungkin dia pernah buta sesaat sebelumnya. Mungkinkah kekuatan dan kemampuan ini? Pemuda itu melampaui harapannya? Itu lain, ya? Liam Stone berkata dengan masam, tetapi dia dengan cepat memperbaiki ekspresinya. Dia merasa ada sesuatu yang mencurigakan saat itu. Tyson Woods memasuki gamenya. Jelas sekarang bahwa Tyson Woods telah menemukan cadangan untuk dirinya sendiri, dan cadangan ini jelas merupakan orang gila di atas panggung. Tak hanya itu, pria ini pun mencuri hati keinginan Liam Stone. Secara mental, dia menempelkan label kematian di dahi pria itu. Liam Stone, apa yang akan kamu lakukan? Sean Nicewell berkomentar, sekarang geli. Apakah kamu akan melanjutkan? Itu sudah pasti. Kita tidak bisa membiarkan orang luar merusak reputasi sasangat tinju kita, bukan? Jika itu terjadi, saya akan kehilangan rasa hormat orang. Liam Stone menjawab perlahan, senyum hangat merayap di wajahnya. Yakinlah, kamu pasti akan menikmati pertunjukan yang bagus hari ini. Bab 177. Saat dia mengakhiri kalimatnya, Liam Stone tidak dapat menyembunyikan ekspresi jijiknya. Petinju yang baru saja disingkirkan oleh Harvey York sebenarnya adalah petarung yang memiliki reputasi baik di game ini setelah memenangkan 10 pertandingan berturut-turut. Meskipun dia mungkin bukan yang terkuat, keterampilannya pasti di tingkat atas. Untuk benar-benar mengalahkannya akan menimbulkan tantangan yang cukup besar. Nona Nicewell, yang berikutnya bukan petinju biasa. Apakah Anda memiliki kata-kata untuk saya? Liam Stone menoleh untuk memperhatikan Rosalie Nicewell dengan penuh perhati-hatian. Wajah Rosalie menjadi pucat pasi. Dia mengatupkan giginya dan menjawab, Liam Stone, bawahanmu baru saja kalah dalam pertandingan. Itu benar. Salah satu anak buahku baru saja kalah. Tapi karena aku harus membiarkanmu menikmati pertunjukan yang bagus, aku tidak bisa mengecewakanmu. Liam Stone menyeringai, bagaimana dengan ini? Jika kamu ingin mengatakan berhenti, kamu harus melakukannya pada waktu yang tepat. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi. Dia mengambil teleponnya dan membuat panggilan. Temukan yang lebih baik. Pria ini adalah seseorang yang dikenal oleh teman VIP kita di sini, jadi berhati-hatilah saat dia mengucapkan 2 kata terakhir. Dia tersenyum lebar lagi kepada Rosalie. Dia memaksakan dirinya untuk tersenyum, tetapi tatapan yang dia arahkan ke ring tinju penuh dengan kekhawatiran. Di ring tinju, wasit meletakkan teleponnya dan melirik Harvey York. Temanku, orang berikutnya akan menjadi lawan yang tangguh. Jika kamu ingin berhenti, kamu masih memiliki kesempatan sekarang. Kami tidak akan bertanggung jawab atas cederamu atau kematianmu. Para pekerja telah menerima petunjuk Liam Stone. Tetapi mereka dipaksa untuk berpura-pura semuanya baik-baik saja, meskipun tidak menginginkan apapun selain menghancurkan Harvey York sampai mati. Jika tidak, maka bukankah mereka seolah-olah bersedia membunuh salah satu penonton mereka secara tidak masuk akal? Masalah itu bisa dibawa ke pengadilan. Berhati-hati adalah suatu keharusan. Harvey York acuh tak acuh. Bos besar Anda mungkin meminta Anda untuk memberikan semua yang Anda miliki, bukan? Ada apa dengan semua pembicaraan tidak berguna ini? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kentang goreng kecil dapat menahan saya?
Melihat betapa tenang dan tenangnya Harvey York, wajah wasit menjadi merah karena marah. Tidak heran bos ingin mereka menghancurkan pria sombong ini menjadi debu. Mereka pasti akan menyesal jika tidak melakukannya. Petinju kedua bahkan lebih berotot dari yang sebelumnya. Dia mengukur Harvey York dan berkata dengan dingin, "Bro, jika aku jadi kamu, semua orang dari game ini penuh dengan omong kosong." "Bukan." Harvey York dengan cepat memotongnya, tanpa membuang waktu sedetik pun. Dia melompat dari tanah dengan sekuat tenaga, dampaknya mendorong maju gelombang kejut yang mengguncang seluruh ring. Petinju itu merasakan getaran keras di bawah kakinya. Dan terkejut, betapa gilanya pria ini. Bagaimana mungkin kakinya yang kurus itu memiliki kekuatan yang luar biasa? Dia belum bisa mengatasi keterkejutannya ketika Harvey menyerangnya dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam hitungan detik, sebuah pukulan meluncur ke arahnya. Mata petinju itu berkedut saat dia secara otomatis melindungi wajahnya dengan kedua tangannya. Namun, pukulan itu ternyata hanya tipuan. Hal berikutnya yang dia tahu, rasa sakit yang hebat menyerangnya. Lutut Harvey York terpelentir ke perutnya, menggali ke dalam dagingnya dan mengirimkan kejutan penderitaan ke seluruh tubuhnya. Menabrak. Tabrakan keras bergema saat petinju itu pingsan. Dia berteriak kesakitan saat dia terhuyung mundur ke tepi ring, mencoba dan gagal mempertahankan keseimbangannya. Harvey tidak menunggu lawannya dan langsung menindaklanjuti dengan serangan lain. Dia mengangkat kakinya dan memutar menjadi tendangan keras yang diarahkan langsung ke wajah. Rasa sakit yang menyakitkan membakar di wajah petinju itu saat penglihatannya menjadi hitam. Dia meringkuk ke tanah dan menjadi lemas, berjuang untuk bergerak bahkan 1 inci pun. Sekali lagi orang banyak yang menonton menjadi hening karena terkejut. Meski begitu, mereka masih belum pulih dari intensitas pertandingan sebelumnya. KO instan hanya dengan 2 trik. Orang ini benar-benar luar biasa. Menang sekali mungkin merupakan keberuntungan, tetapi 2 kali. Ini pasti kekuatannya yang sebenarnya kan? Dia pasti seorang petinju. Mungkin ini semua diatur oleh game. Bagaimana mungkin seorang pria normal dari penonton menjadi seperti ini? Luar biasa. Mungkin dia kuda hitam yang baru. Semua orang bersorak dan berteriak kegirangan. Satu-satunya pengecualian adalah Tyson Woods. Dia itu Harvey York hanya di sini untuk membuat kekacauan dan membuat game menjadi kacau dan tidak lebih. Di ruang VIP, Sean Raiswell memperlihatkan ekspresi geli. Jadi, ini adalah Wing Chun. Sepertinya serangan itu sah. Wing Chun yang dilakukan oleh pemuda ini tidak digunakan untuk sekadar menang dalam kompetisi atau pertunjukan mewah, tetapi dimaksudkan untuk situasi hidup atau mati yang nyata. Tidak peduli berapa banyak yang besar. Orang-orang mencoba menjebaknya, itu mungkin tidak akan berhasil, bahkan ahli kickboxing pun tidak bisa melakukannya jika hanya orang-orang ini yang Anda miliki. Tuan Stone, maka saya khawatir reputasi game Anda mungkin akan sia-sia. Liam Stone akhirnya kehilangan ketenangannya. Ekspresi muram terlihat di wajahnya dan dia mendesis. Jadi dia berencana untuk melumpuhkan semua anak buahku satu persatu, sendirian. Bab 178, itu sangat mungkin. Kembali, ketika saya berada di ibu kota, saya telah menyaksikan sesuatu seperti ini. Master sejati dari jenisnya telah membenamkan diri dalam dunia seni bela diri untuk waktu yang sangat lama. Sean Raiswell menjawab sambil tertawa kecil. Mereka mungkin tidak sebagus apa yang sering digambarkan dalam novel seni bela diri. Tetapi satu orang yang membunuh 100 orang bukanlah sekadar legenda. Wajah Liam Stone berubah lebih gelap. Semakin banyak minat Sean Raiswell, semakin malu Liam Stone. Rosalind Raiswell tidak bisa fokus pada apapun yang mereka berdua katakan. Pikirannya terhempas. Pria ini benar-benar luar biasa. Bahkan 2 petinju yang menakutkan tidak bisa mengalahkannya. Dia jelas bukan pecundang yang tidak kompeten. Namun, dia rela menjadi menantu yang tinggal di rumah dan membiarkan dirinya dijek oleh semua orang di kota. Mengapa?
Apakah itu benar-benar karena seorang wanita? Tapi dia bahkan tidak menyentuh tangan istrinya, bahkan setelah 3 tahun menikah, bukan? Pikiran Rosalina Iswa kacau balau. Dia tidak bisa memahami dirinya sendiri. Melihat rasa malunya yang meningkat, dan rona marah di wajahnya, Liam Stone mendidih karena marah. Awalnya dia ingin pamer padanya, sampai mengancamnya dengan nyawa Harvey York yang dipertaruhkan. Sekarang, yang dia rasakan hanyalah rasa malu. Jika dia gagal menendang pria itu, malam ini, reputasinya sendiri akan terbakar. Memikirkan hal ini, dia mengetuk serangkaian nomor di teleponnya dan membuat panggilan lain. Nada suaranya sedingin es. Bawa dia masuk sekarang. Di atas ring. Wajah wasit menjadi cerah saat menerima instruksi. Sepertinya bos telah memutuskan untuk memberikan semuanya kepada mempertahankan reputasi sasana tinju bawah tanah mereka, bahkan jika itu berarti mengirimkan petarung terbaik mereka. Panggilan itu membuatnya sedikit gemetar karena ketakutan. Kemarahan Liam Stone teraba melalui telepon. Jika orang berikutnya tidak bisa melakukan apapun pada Harvey York, hidupnya tidak akan terjamin. Mengambil napas dalam-dalam. Dia memaksakan dirinya untuk tersenyum. Apakah kita akan melanjutkannya, Tuan? Karena semua petarungmu jelas-jelas sampah, kenapa kamu tidak berhenti membuang-buang waktu dan langsung mengirim Liam Stone kepadaku? Harvey York menjawab dengan dingin. Wasit langsung menebak niat Harvey York. Pria ini tidak bermaksud apa selain membuat masalah di game. Dia tidak berani menyampaikan ini ke Liam Stone. Sebaliknya, dia hanya bisa berkata, jangan khawatir, jika kematian adalah yang kamu inginkan, kami tidak akan mengecewakanmu. Kami akan mengirimkan petarung terbaik kami sekarang juga. Wasit membelakangi Harvey York dan menuju ke arah ruang istirahat para petinju. Ketika mereka mendengar bahwa petinju lain jatuh, mereka tidak dapat menahan kebingungan mereka. Bagaimana mungkin seorang anggota dari penonton bisa sekuat itu? Ini sama sekali tidak normal. Wasit mendekati seorang pria muda dengan gaya kerucut, dengan wajah yang menunjukkan bahwa dia tidak peduli. Sekarang giliranmu, Dario. Dario Mori mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Bekas luka ringan di wajahnya yang tampan terlihat di bawah cahaya. Aku tidak punya pertandingan untuk hari ini, kan? Senyumnya memberinya kesan sebagai orang yang baik. Namun latar belakangnya sangat luar biasa. Desas-desus berbicara tentang bagaimana dia dijuluki sebagai God of War selama pelayanannya di ketentaraan. Dia adalah yang terbaik di antara semua prajurit, berdiri di paling atas. Setelah pensiun, ia bekerja untuk sasana tinju bawah tanah Liam Stoners. Dia belum kehilangan satu pertandingan pun. Keterampilannya yang hilang membuatnya mahal, karena itu, Liam Stone hanya akan mengirimnya keluar untuk kesempatan yang paling mendesak. Alasan Dario untuk berada di GIM sederhana. Dia hanya menginginkan uang, jika bukan, karena itu, tidak ada yang bisa mengendalikan God of War ini. Wasit menjilat bibirnya. Berhati-hati untuk berbicara perlahan. Dario, kakak, saat ini game kita sedang menghadapi masalah besar. Jika reputasi kita hancur, bukankah itu juga untukmu? Apa hubungannya dengan saya? Kami membuat kesepakatan, $1.500 bagi saya untuk tampil di atas ring. Wasit mengatupkan giginya. Dia tahu betul bos besar saat ini sedang marah besar. Jika dia melaporkan sesuatu yang sepele seperti ini, dia pasti akan dicap sebagai sampah dan berisiko dipecat dari posisinya. Mustahil baginya untuk menangani akibatnya jika ada yang merusak reputasi GIM. Setelah beberapa saat hening, dia memberitahu Dario, kami akan menambahkan $3.000. Dario Mori berdiri dan menepuk bahu wasit. Saudaraku, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Ada apa dengan semua pembicaraan yang tidak perlu itu lebih awal? Dia melangkah keluar dari ruangan dengan acuh tak acuh pada penampilannya. Orang banyak tidak bisa mempercayai mata mereka. Game benar-benar mengirim Dario Mori ke panggung. Bab 179, dalam keadaan normal.
Dario Moore hanya akan tampil 2 atau 3 kali seminggu. Ini dianggap sebagai kesempatan beruntung bagi siapapun untuk melihatnya beraksi. Banyak yang datang setiap hari hanya untuk melihat dia bertarung. Alasannya sederhana. Pertarungan Dario sangat keras dan lawan-lawannya seringkali berakhir tergeletak di genangan darah mereka sendiri. Meskipun demikian, penampilannya membawa bakat keanggunan. Seringkali pertarungannya akan tampak seperti pertandingan eksibisi persahabatan pada awalnya. Hanya untuk berkembang menjadi pertarungan berdarah yang sebenarnya, setiap pertandingannya tidak pernah gagal memukau. Dario benar-benar muncul. Hari ini bukan acara khusus dan tidak banyak orang. Mengapa Joe membuat pengaturan seperti itu? Mungkinkah ini tidak direncanakan? Mungkin itu pria bertopeng mencoba membuat masalah. Jika pria itu bukan bagian dari game, dia akan berada dalam masalah besar ketika Dario keluar untuk bertarung. Rumor mengatakan bahwa Dario pernah menghancurkan setiap jari lawannya. Orang itu benar-benar berubah menjadi lumpuh. Saya tidak menyangka bisa menonton acara yang begitu menghibur hari ini. Datang ke sini tidak sia-sia. Kerumunan naik ke semangat tinggi dan tumbuh antusias. Masing-masing dari mereka menantikan pertandingan berikutnya. Bersemangat untuk melihat bagaimana perkembangannya. Ekspresi Tyson Woods berubah menjadi gugup. Dia akrab dengan latar belakang Dario dan bahwa Dario adalah petinju Liam Stone yang paling menakutkan. Namun, tidak ada cara untuk menghentikan pertandingan yang akan datang karena Harvey telah menginjak-injak reputasi Liam. Liam tidak akan membiarkan Harvey pergi, bahkan jika Harvey meminta untuk menyerah, penonton menjadi lebih gaduh pada detik dan mulai bersorak keras. Volume yang meningkat dari kebisingan mereka mencapai ruang VIP. Rosalie Naiswell bertanya secara naluriah, "Tuan Stone, apakah Dario sangat kuat?" Liam terkekeh mendengar kata-katanya. "Dia petinju kami yang paling terampil, tidak ada yang seperti dia. Dia tidak terlalu terlihat. Biasanya, dia hanya bertarung sekali atau 2 kali seminggu. Namun kali ini, saya harus membayar beberapa ribu untuknya masuk ring. Ini bukan jumlah uang yang kecil, Nona Naiswell. Jumlah itu lebih dari cukup untuk menutupi biaya hidup beberapa bulan bagi orang-orang kelas pekerja. Dario hidup sesuai dengan harganya. Sampai saat ini, dia satu-satunya orang yang bisa tetap menang di setiap ronde. Dia tanpa ampun saat bertarung. Lawannya yang paling beruntung berakhir di rumah sakit selama seminggu. Apakah mungkin untuk memintanya menahan diri?" Rosalie berseru tanpa sadar, takut Harvey akan terluka. Liam tersenyum kecil. "Tentu saja, ada caranya, yaitu jika aku secara pribadi pergi untuk menghentikannya, dia tidak akan menerima perintah dari orang lain. Bahkan jika orang yang paling berpengaruh datang, dia tidak akan mengkhianatiku. Ada cara lain, tapi itu akan membutuhkan seseorang yang lebih kuat darinya. Meskipun, jika kau bertanya padaku, orang seperti itu mungkin belum lahir." Liam tersenyum penuh kemenangan. Dengan Dario, Liam yakin pria bertopeng ini akan mati atau lumpuh seumur hidup. Jika Rosalie ingin turun tangan, dia harus menyetujui semua permintaannya. "Rosalie, sayang, ini pertandingan tinju hidup dan mati ada di tangan sang pencipta." Sean Naiswell berkata pelan. "Jika kita ikut campur sekarang, kita bisa membuat Dario semakin marah. Dia mungkin mendaratkan pukulan yang lebih berat. Lebih dari itu, aku ingin melihat apa yang benar-benar mampu dilakukan oleh bintang ini. Bagaimana mungkin orang yang cerdik seperti Sande tidak menyadarinya?" Kekhawatiran Rosalie yang tidak biasa terhadap Harvey. Namun, dia adalah tipe pria yang lebih suka menyembunyikan emosinya yang sebenarnya. Bahkan, dia sendiri agak senang dengan penampilan Harvey. Selama ini, dia menantikan untuk melihat lebih banyak lagi prestasi luar biasa Harvey. Mendengar itu, Liam tersenyum. "Memang, Tuan Naiswell memahami kita dengan baik. Bagaimana kita bisa pergi dan menghentikan pertandingan ketika seseorang seperti Dario keluar untuk bertarung? Mari kita terus menonton." Di atas ring, Dario melirik Harvey dengan santai dan tersenyum. "Bro, aku melihatmu memiliki lengan yang lemah
dan kaki yang kurus. Mengapa kamu tidak berlutut, dan aku akan memukulmu beberapa kali di kepala? Aku berjanji tidak akan membunuhmu. Bagaimana kedengarannya? Pupil Harvey melebar saat dia mengamati Dario. Dario mungkin terlihat santai, tetapi sikapnya benar-benar berbeda dari petinju lain sebelumnya. Hanya mereka yang memiliki latar belakang unik yang akan acuh tak acuh terhadap masalah hidup dan mati. Meskipun Harvey lebih memperhatikan kali ini, dia tidak takut. Dia telah membenamkan dirinya dalam seni Wing Chun selama bertahun-tahun dan telah menempuh jalan pertempuran yang sebenarnya. Meskipun dia tidak banyak berlatih selama 3 tahun terakhir karena kondisi tubuhnya. Fondasinya masih utuh, jika bukan itu masalahnya, dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan seperti itu selama pertandingan sebelumnya. Saya pikir, Anda harus berlutut di depan saya sebagai gantinya. Jawab Harvey pelan, sepertinya kamu punya cukup pengalaman. Dario apakah seringai puas menghilang, lapisan is menyebar di wajahnya yang tampan. Dia berkata, awalnya, saya pikir, saya tidak akan terlalu menyakiti Anda. Anda sendiri yang membawa ini. Jangan salahkan saya untuk apapun. Dario mengeluarkan beberapa perban dan melilitkannya di tangan kirinya. Dia meletakkan buku-buku jarinya, suaranya mirip dengan popcorn yang meletus. Kaki kiri Harvey mundur setengah langkah ke belakang. Dia mendorong tubuhnya ke bawah dan mengencangkan otot pahanya. Bab 180. Begitu dia selesai membalut perban di tangannya, Dario More bergerak dan menerjang ke depan. Dia menyerang dengan kecepatan luar biasa, sebanding dengan sprinter terampil yang menerobos lari 100 meter. Harvey menekan kaki kirinya dengan kuat di tanah, menggunakan momentum untuk mendorong tubuhnya saat dia juga melompat ke arah Dario. Penonton menyaksikan pertarungan berlangsung dengan napas tertahan di ruang VIP. Shani Laiswell tersenyum. Rosalind Laiswell berada di samping dirinya sendiri dengan gugup. Wajah nyengir Liam Stone sebelumnya kini digantikan oleh ekspresi muram. Kedua petarung itu bertabrakan. Keduanya sangat ahli dalam bidangnya masing-masing. Untuk Dario, ini adalah pertama kalinya dia bentrok dengan lawan yang seimbang sejak dia bergabung dengan game. Pertandingan seperti itu tentu saja menarik untuk ditonton. Tusukan. Dua tinju menghantam satu sama lain dalam detak jantung yang sama. Serangkaian pukulan bentrok dengan cepat, tidak ada gerakan mewah, hanya pertukaran pukulan mentah yang ganas. Rasa sakit yang menusuk menyerang Harvey saat tangan kanannya mulai gemetar. Dia tidak berlatih selama 3 tahun, dan karena itu tidak dalam kondisi terbaiknya. Jika ya, Dario tidak akan bisa menyakitinya. Harvey tetap tidak terganggu oleh rasa sakit yang berdenyut di tangan kanannya. Dia memakai ekspresinya yang biasa, tidak berubah, dan matanya tetap fokus. Dario bingung. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi lawan yang bisa melawannya. Serangannya yang terburu-buru bukan hanya untuk menguji kekuatan, seseorang akan membutuhkan tubuh dalam kondisi kokoh untuk tetap berdiri. Bahkan, pukulannya bisa dengan mudah melumpuhkan tangan seseorang hanya dengan satu pukulan. Saat keduanya bertarung, petinju lainnya keluar untuk menonton. Mereka tahu trik perdagangan mereka dan terkejut melihat bagaimana pertandingan berlangsung. Si bastard ini berani melawan Dario secara langsung. Bagaimana ini bisa? Pukulan Dario seberat 1000 pon. Tidak ada yang bisa melawannya dalam konfrontasi langsung. Tetap saja, bastard itu tidak terluka sama sekali. Jadi beginilah terampilnya Tuan York muda. Pattison Woods menarik napas tajam, matanya berkedut tanpa henti. Harvey biasa menemaninya di jalanan dan membantu menaikkan statusnya. Setelah itu, tidak dapat dihindari baginya untuk bertanya-tanya bagaimana orang yang begitu heroik dapat terus-menerus ditundukkan oleh orang lain. Tingkah Harvey hari ini benar-benar meledakkan kilasan skeptisisme di hatinya. Ini pasti candaan. Harvey tidak kosong menuju pewaris kaya yang hanya tahu bagaimana menikmati banyak kesenangan hidup. Dia adalah orang suci yang benar-benar rendah hati. Lebih penting lagi, dia juga tidak kekurangan dalam pendidikannya. Dia sangat baik dalam keterampilan sastra dan pertempuran. Tyson tidak bisa,
tidak berani menyinggung orang seperti itu. Di ruang VIP, sudut mata Liam berkedut tak percaya saat dia terus menonton pertarungan. Dia mengira pukulan Dario akan dengan mudah membunuh pria itu. Atau setidaknya membuatnya cacat. Itu adalah apa yang pantas didapatkan oleh Bastard karena datang untuk membuat kekacauan dan merebut wanitanya. Bagaimana dia bisa menahan serangan Dario dengan begitu mudah? Mungkinkah Dario menahan kekuatannya yang sebenarnya? Dario pasti sedang bermain dengannya. Itu benar. Tentunya, itu harus terjadi. Rosalie menghela napas lega. Delusi melukis wajahnya, kekuatan pria ini mengejutkan sekaligus menakutkan. Dalam hidupnya, dia telah melalui banyak pengalaman dan bertemu banyak pria, tetapi dia belum pernah menemukan orang yang dapat dibandingkan dengan Harvey. Shen sepertinya berbagi pemikirannya. Dia tersenyum sedikit. Pria ini sama sekali tidak buruk. Aku akan setuju jika kamu ingin dia menjadi suamimu. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Wajah Rosalie memerah. Dia punya keluarga. Apa? Shen tersenyum lebar. Untuk keluarga Naiswal, jika Anda ingin seseorang menjadi lajang, maka dia akan lajang. Lia mengerutkan alisnya saat mendengarkan percakapan mereka. Dia dengan cepat mengganti kerutannya dengan senyuman dan berkata, sepertinya pria ini adalah tipe Miss Naiswell. Namun, saya tidak berpikir Anda perlu terlalu khawatir tentang apakah dia memiliki keluarga atau tidak. Saya pikir Anda harus melakukannya, lebih khawatir jika dia bisa bertahan. Dia hanya penuh semangat dan semangat karena Dario masih bermain dengannya. Ketika Dario sudah cukup, saya khawatir. Liam yakin akan kemenangan Dario, tidak ada yang bisa menandingi keahliannya. Tubuh indah Rosalie bergidik mendengar kata-katanya. Dia tanpa sadar melihat cincin itu, mendapati dirinya mencemaskan konsekuensi yang mungkin terjadi. Di atas ring, baik Dario dan Harvey mundur setengah langkah setelah saling menyerang. Dario satu sentuhan lebih cepat dan segera menyerbu ke depan, melemparkan rentetan pukulan keras dengan kedua tinjunya. Keterampilannya dipoles dan disempurnakan melalui pertempuran nyata serta krisis hidup dan mati. Sementara serangannya mungkin tampak berantakan, masing-masing dari mereka dengan hati-hati diarahkan untuk menyebabkan rasa sakit sebanyak mungkin. Harvey terjebak dalam posisi sulit. Dia hanya bisa membela diri, tidak dapat menemukan kesempatan untuk membalas dan melawan serangan tak henti-hentinya Dario. Dengan lolongan penuh tekad, Dario melemparkan tangan kanannya tangan seperti bola meriam dan melemparkan pukulan kuat ke arah dada Harvey. Wajah Harvey berubah drastis. Dia buru-buru menyilangkan tangannya di dada untuk membela diri. Pukulan keras Dario mendarat di tubuhnya, mendorongnya menjauh dan membuatnya meluncur melintasi ring. Di ruang VIP, segelas air di tangan Rosalie jatuh ke tanah dan pecah. Adegan di depannya mengalir seolah-olah itu adalah film. Meskipun tidak berada di ring sendiri, dia bisa merasakan kekuatan luar biasa Dario berada dalam satu pukulan itu. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.